Di tengah cahaya intens alam abadi yang hancur, sesosok rupawan tiba-tiba muncul, melayang di udara. Sosok itu adalah Li Qingyin, yang menatapku dengan heran. Fudi, ada apa denganmu? Apa yang kau lihat? Aku segera menenangkan diri, dan semua bayangan di depan mataku lenyap, digantikan oleh sosok Li Qingyin yang begitu menawan dalam balutan putih. Aku berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Yan, aku baru saja melihat banyak hal dari masa lalu alam abadi, dan aku sedikit banyak mengerti mengapa tempat ini menjadi seperti ini. Jika kau menoleh ke belakang, kau akan mengerti. Li Qingyin berbalik, dan membeku saat mata indahnya bertemu dengan penampang bintang. Setelah beberapa saat, ia berkata, itu pohon dunia yang legendaris, kan? Ya, itu adalah pohon dunia, tetapi ia telah layu dan mati. Sambil berbicara, ia tiba-tiba meraih tangan kecil Li Qingyin dan berkata, sisa esensi kehidupan pohon dunia telah diserap oleh sepotong kayu suci. Ayo kita cari. Itulah kesempatan terbesar dari upacara agung dunia. Kekuatan apapun yang dapat memperoleh sepotong kayu suci ini akan mendapatkan dukungan dari pohon dunia. Oh, Tepat saat kami kembali ke permukaan akar pohon, yang lain juga tiba. Mereka adalah anggota klan binatang suci alam liar kuno, termasuk seekor binatang raksasa bernama Chao Feng, yang tubuhnya dipenuhi kekuatan garis keturunan spesies purba. Ia adalah yang tercepat, tiba di sini bahkan lebih cepat daripada keturunan naga ibel. Dengan gerakan cepat, binatang raksasa itu berubah menjadi hantu, yang kemudian menyatu menjadi sosok seorang pemuda berpakaian hitam. Kamu sudah sampai. Dia mencibir, jarang sekali para kultivator manusia tidak musnah sepenuhnya di Gua Bintang kali ini. Sungguh luar biasa. Namun, begitu keturunan naga ibel tiba, kalian semua akan tetap mati. Cukup dengan omong kosongnya. Penerus kuil kuno mengangkat tangannya dan melancarkan tebasan pedang. Cahaya pedang meraung saat membelah kehampaan. Tebasan pedang ini agak mirip dengan teknik satu pedang mengiris kehampaan sebelumnya, tetapi aturan pedangnya jauh lebih dalam, dan intensitas niat pedangnya meningkat puluhan kali lipat. Tebasan pedang itu mengguncang kehampaan, sedemikian rupa sehingga pemuda Chao Feng tak punya pilihan selain melompat mundur, seluruh tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap dan melayang ke kejauhan. Chao Feng muda mungkin tidak dapat mengalahkan penerus kuil kuno, tetapi jika ia ingin melarikan diri, dengan kekuatan garis keturunan Chao Feng, mungkin tidak ada seorang pun di sini yang dapat menangkapnya. Aku tidak tertarik bermain dengan kalian, kalian bisa terus bertarung. Di tengah angin, suara anak laki-laki yang mengejek angin terdengar. Ia segera menghilang di balik awan-awan yang berkilauan dan bergerak cepat. Sepertinya ia memiliki tujuan yang sama denganku, untuk mencari tahu di mana pohon dewa itu tersembunyi. Atau mungkin tidak, hanya aku dan Suyan yang tahu tentang pohon dewa itu. Yang lain hanya merasa bahwa ada urat surgawi jauh di dalam inti bumi. Ledakan. Dengan raungan memekakkan telinga, sekelompok orang keluar dari Gua Bintang. Orang-orang dari tanah pengasingan telah tiba. Lin Qianyu menggenggam gada pembasmi dewa, alisnya berkerut saat ia menatap kelompok itu di udara, tetapi ia tetap diam. Sebaliknya, Bai Li Mingji mencibir, manusia dari alam atas telah tiba. Yang mulia, apakah Anda tidak akan bergerak? Suara Lin Qianyu terdengar acuh tak acuh. Apakah aku perlu kau ajari aku apa yang harus kulakukan? Apa kau lupa apa yang guru katakan sebelum kita keluar? Lihat ekspresiku saat upacara agung dunia. Jika kau bertindak gegabah, aku akan membasmimu di tempat. Rang Xichen mengerutkan kening. Jangan berdebat lagi. Kita di sini untuk menemukan Vena Abadi. Apa sebenarnya Vena Abadi itu? Lin Qianyu berkata, sepanjang perjalanan kami, urat-urat abadi di dalam Gua Bintang telah lama layu dan menghilang selama ribuan tahun. Namun, saya bisa merasakan kekuatan dahsyat itu. Kekuatan ratusan ribu urat abadi belum menghilang. Sebaliknya, mereka telah berkumpul dan menjadi kristalisasi keberuntungan. Adapun bentuknya, mungkin batu permata atau bola energi. Awasi baik-baik. Seorang kultivator muda berkata dengan suara berat, Yang mulia, tabu umat manusia telah terus-menerus menghancurkan 8 dunia api pengasinganku, hampir menghancurkan wilayah kita sepenuhnya. Sekarang, keajaiban umat manusia ada di depan mata kita. Haruskah kita menutup mata? Lin Qianyu menatap langit malam yang gelap, matanya berbinar-binar, lalu berkata, binatang-binatang aneh dari alam liar kuno telah tiba. Jika kita memulai perang dengan umat manusia di alam atas sekarang, bukankah itu sama saja dengan menghancurkan pertahanan kita sendiri? Ayo kita cari peruntungan dulu. Ya, Dari dalam Gua Bintang, dua sosok perlahan muncul, Ling Yueqi dan Bai Yufan. Mereka tampak terpana oleh pemandangan di depan mereka. Ketika Ling Yueqi menoleh untuk melihat bekas pedang yang membelah alam abadi, air mata mengalir di wajahnya, bahunya yang halus sedikit gemetar, dan ia berbisik, Ayah. Ayah mungkin takkan pernah pulang lagi. Bai Yufan berkata, Yueqi, jangan bersedih. Setelah kita mendapatkan Vena Abadi,
tanah terlarang akan menjadi alam abadi yang baru. Apakah itu mungkin? Ling Yueqi ragu sejenak, lalu melayang ke udara. Matanya yang indah menyapu gua-gua bintang di benda-benda langit, seolah mencari tanda-tanda kesempatan. Ketika tatapannya jatuh padaku, ia tampak tenggelam dalam pikirannya, menatap mataku cukup lama sebelum turun dengan anggun. Sambil memegang pedang panjang, ia bertanya dengan lembut, Bu Yixuan, apa yang kau lihat? Li Qingyin dan Lin Muzhao segera berjaga. Aku menepuk bahu mereka pelan, lalu mendekati mereka, dan berkata, aku melihat beberapa kenangan masa lalu yang samar, tapi aku tidak yakin. Ling Yueqi, apa kau benar-benar dari tanah terlarang? Itu benar. Mata indah Ling Yueqi bagaikan air saat dia berkata, sebelum aku pergi, bibiku memintaku menyampaikan salamku. Tante, aku terkejut, mengerutkan kening, dan berkata, maksudmu, Ling Xingyu, kan? Itu benar. Ling Yueqi mengerucutkan bibir merahnya, lalu tiba-tiba mengubah suaranya dari yang diproyeksikan menjadi yang terkirim ke telingaku. Katanya, katakan padaku, kejadian masa lalu seperti apa yang kau lihat di masa lalu. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku melihat seorang abadi kuno membelah dunia abadi menjadi dua dengan satu tebasan pedang. Separuhnya menjadi rerun dewa, sementara separuhnya lagi terbang ke kosmos yang tak berujung. Sengaja aku tidak menyinggung soal pohon dunia, karena terlalu mengejutkan. Jika aku mengungkapkan bahwa gua-gua bintang ini adalah akar pohon dunia yang dilubangi oleh aturan, pasti akan menimbulkan sensasi dan kejutan. Rerun Dewa Alam Abadi tidak memiliki harta karun lagi selain Vena Abadi, tetapi begitu semua orang tahu bahwa pohon dunia juga ada di sini, itu akan menjadi luar biasa. Ling Yueqi mendesah pelan dan menyampaikan suaranya, apakah kamu tahu asal-usul tanah terlarang? Tidak tahu. Tanah terlarang adalah pecahan kehampaan, tempat yang ditolak oleh alam atas, tanpa aturan. Dan bentuk seluruh tanah terlarang adalah setengah lingkaran. Seharusnya kau sudah bisa menebak apa maksudnya sekarang, kan? Aku benar-benar terkejut maksudmu. Tanah terlarang adalah separuh lainnya dari alam abadi yang terbang ke dalam kehampaan gelap hanya dengan kekuatan satu tebasan pedang. Itu benar. Ling Yueqi menatapku tajam dan terus menyampaikan suaranya, bibiku adalah salah satu ahli terbaik keluarga Ling di alam abadi 30.000 tahun yang lalu. Ia gugur dalam pertempuran itu dan berubah menjadi setitik jiwa harum yang melayang ke alam bawah 3.000 dunia. Akhirnya, ia dimurnikan di gunung penempaan senjata, itulah sebabnya ia bisa bertemu denganmu nanti. Semua ini karena sebab dan akibat. Bagaimana menurutmu? Jika tanah terlarang adalah separuh lainnya dari alam abadi, lalu, siapakah sosok itu? Kau melihatnya, kan? Ling Yueqi menatapku dengan kaget, menggertakkan giginya, lalu berkata, kau melihat sosok yang menghancurkan tanah terlarang, kan? Ya, aku mengangguk. Aku memang melihatnya, tapi itu hanya hantu. Aku bisa merasakannya menyerap esensi keabadian dari tanah terlarang, dan kekuatannya mengerikan. Itu benar, Ling Yueqi berkata pelan, itu dia. Dialah yang membasmi bibiku saat itu. Butuh 30.000 tahun baginya untuk benar-benar terlahir kembali. Sekarang setelah kau melihatnya, dia pasti juga memperhatikanmu. Kau harus berhati-hati. Maksudmu, dia tidak mati. Ia mengangguk pelan dan berkata, bahkan hingga hari ini, dia masih musuh bebuyutan keluarga Ling kita di tanah terlarang. Jika bukan karena aturan dunia surga luar, tanah terlarang mungkin sudah hancur sejak lama. Apa sebenarnya benda itu? Tempat yang benar-benar menyeramkan dan terlarang. Ling Yueqi melirikku dengan rasa takut yang masih tersisa dan berkata, Bu Yixuan, Bai Yufan, dan aku datang ke sini semata-mata untuk mengambil Vena Abadi. Kau tidak akan menghentikan kami, kan? Tidak akan. Aku menggelengkan kepala dan tersenyum. Aku punya sesuatu lagi yang harus diambil, dan jika memungkinkan, kamu ingin membantuku. Ya, aku akan melakukannya. Tepat pada saat itu, Bai Yufan yang berada di samping Ling Yueqi, tampaknya menyadari sesuatu dan tak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening dan berkata, Yueqi, apakah manusia biasa layak mendapatkan penghormatanmu? Anda tidak mengerti sebab dan akibat. Ling Yueqi tetap tenang dan berkata, Bu Yixuan mungkin adalah kunci upacara agung dunia. Apa inti persoalannya? Bai Yufan mencibir, Yueqi, kau tidak baru saja melihat bahwa anak ini tampan dan sudah memiliki hasrat duniawi, kan? Jangan lupa, kau dan aku sama-sama abadi. Bagi kami, para kultivator fana hanyalah setitik debu. Ling Yueqi sedikit mengernyit dan berkata, Bai Yufan, aku membiarkan ini terjadi karena keluarga Bai-mu adalah salah satu keluarga pilar alam abadi. Tapi itu bukan berarti kau bisa memerintahku. Kau sepertinya lupa alam abadi milik siapa, ya. Dengarkan baik-baik, sejak zaman kuno, para penguasa alam abadi semuanya bermargaling. Saya, meskipun Bai Yufan cukup kuat, dia tergagap. Tepat saat ia merasa canggung, gelombang kejut yang menembus angkasa tiba-tiba meletus di kejauhan, dan sosok-sosok raksasa melayang ke udara.
Di antara mereka terdapat makhluk-makhluk suci seperti naga sejati, burung phoenix es, dan harimau putih. Jelas bahwa para tokoh kuat dari alam liar kuno semuanya telah tiba. Keturunan naga Ibel, memegang pedang panjang, menyeringai dan berkata dengan aura pembasmi, kusarankan kalian semua untuk berhenti bertarung. Vena abadi hanya akan menjadi milik alam liar kuno kita. Siapapun yang berani memperjuangkannya akan menghadapi kematian. Para pemuda dan pemudi, yang telah berubah dari Yin Huang, Shizi, dan makhluk-makhluk lainnya, tampak tegang dan memperhatikan kami dari kejauhan. Jumlah mereka tidak kalah banyak, dan kekuatan mereka secara keseluruhan bahkan cukup untuk menyaingi kami. Hal ini membuat penduduk tanah pengasingan sedikit mengendurkan kewaspadaan mereka terhadap alam atas, lagi pula, kami memiliki musuh yang sama. Namun, keturunan naga Ibel itu terlalu percaya diri dan berprofil tinggi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya alam liar kuno yang dapat melawan alam atas, tanah terlarang, dan tanah pengasingan secara bersamaan? Tentu saja, kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Laju pertumbuhan binatang suci tidaklah biasa. Kekuatan keturunan naga Ibel dan Linglong telah meningkat pesat, dan mereka telah mencapai tingkat orang suci tingkat atas. Setelah garis keturunan binatang suci meletus, kekuatan tempur sejati mereka mungkin sebanding dengan makhluk bergelar. Raungan. Dengan raungan naga yang memekakkan telinga, keturunan naga Ibel itu perlahan berubah wujud. Kulitnya yang berkilauan digantikan oleh sisik naga gelap, dan tubuhnya membengkak, berubah menjadi naga Ibel yang besar dan dahsyat dalam sekejap mata. Awan muncul dan menghilang di sekitarnya, dan aura naga sejati yang terbentuknya meledak sepenuhnya, membuat kami masing-masing berada di bawah tekanan ribuan kali lebih besar dari biasanya. Beberapa pemuda pembudidaya roh dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih rendah langsung memucat dan terdiam. Dasar naga Ibel, mau melawan 100 musuh sendirian. Ekor raksasa itu berayun perlahan di udara saat naga itu melesat ke angkasa. Tubuhnya yang besar menyelimuti lebih dari seperempat akar pohon dunia, dan aliran energi naga turun bagai hujan, terus-menerus membentuk medan gaya dahsyat yang menekan semua orang yang hadir. Ini buruk. Sambil memegang tombak Phoenix perak, sepupuku berkata dengan lembut, sepertinya garis keturunan naga sejati naga Ibel telah sepenuhnya terbangun. Li Qingyin mengangguk ya, jangan lakukan apapun dulu, mari kita amati dulu. Lin Muzhao dan Sang Zuyue mengangguk bersama. Namun, Ling Yueqi dan Bai Yufan tampak lebih santai di tanah terlarang, menunjukkan kultivasi mereka yang luar biasa. Ling Yueqi mengangkat lehernya yang panjang dan seputih salju dan bertanya, Naga Ibel, apa yang ingin kau lakukan? Mulut besar keturunan naga itu terbuka dan tertutup, memancarkan suara manusia. Upacara agung dunia adalah milik miliaran makhluk hidup di alam liar kuno kita. Baik manusia maupun makhluk abadi tidak berhak melanggar batas. Kalian harus menonton dengan tenang, jika tidak, siapapun yang berani bertindak gegabah akan bernasib sama seperti orang ini. Saat ia berbicara, mata keturunan naga itu tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang dingin, membentuk aura naga yang kuat, yang merupakan aura Zenhai. Seketika, dua pemuda pembangkit semangat di ujung terluar tanah pengasingan itu meledak tanpa berteriak sedikitpun. Sungguh mengerikan, santo pedang tingkat menengah itu terbasmi begitu saja. Lin Qianyu mengerutkan kening naga Ibel, kamu terlalu sombong. Hei, itu Asura Hitam. Tubuh raksasa keturunan naga itu melayang ke udara, aura naganya yang sesungguhnya menyesakkan. Senyum mengejek muncul di wajahnya saat ia berkata, dulu ada rumor di alam atas bahwa ketika Asura Hitam dan Putih bertemu, mereka akan tak terkalahkan. Tapi sekarang tampaknya, Asura Hitam dan Putih telah bertemu, namun mereka saling membasmi dan tak bisa hidup berdampingan. Ini seperti lelucon. Baiklah, biarkan mereka bertarung. Aku suka melihat kalian manusia bertarung satu sama lain. Mari kita selesaikan ini dengan pertempuran yang menentukan agar aku tidak perlu membasmi kalian sendiri. Naga, kau sudah bertindak terlalu jauh. Dengan raungan, Bai Li Mingji melepaskan niat pedangnya, yang melesat ke langit dengan kekuatan luar biasa. Namun, tepat saat ia hendak bergerak, sesosok yang diselimuti es muncul. Sosok itu tak lain adalah gadis Ice Phoenix yang cantik. Ia menari anggun tertiup angin, dengan cepat berubah menjadi wujud Ice Phoenix. Sayapnya berkibar lembut, seketika membentuk paku-paku es yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang. Mendengus, Bai Li Mingji dengan santai melepaskan puluhan serangan pedang, membentuk dinding pedang. Segera setelah itu, serangkaian suara berderak terdengar. Ketika orang-orang melihat lagi, Bai Li Mingji telah terdorong mundur puluhan kaki. Dari segi kekuatan, ia bisa dianggap sebagai jenius di negeri pengasingan, tetapi ia tampaknya selangkah di belakang Phoenix Es dari alam liar kuno, belum lagi naga Ibel yang lebih kuat dan gadis harimau putih Linglong. Murid utama Konfusius yang terhormat kini berjuang keras untuk mempertahankan posisi menengah hingga atas di acara kelas dunia ini. Ini adalah contoh klasik bagaimana nasib dapat berubah drastis seiring waktu.
Mata indah Frost berkilat dingin, jaga sikapmu, atau aku akan membasmimu sekarang juga. Di udara, tatapan mata keturunan naga itu semakin dingin saat ia berkata dengan tenang, jaga sikap kalian. Siapapun yang berani bergerak akan dibasmi. Bai Yufan dengan dingin berkata, Naga Ibel, apakah kau ingin mengendalikan segalanya? Benar sekali, apakah itu tidak diperbolehkan? Keturunan Naga Ibel itu melirik Bai Yufan dan tertawa, keluarga Bai dari Tanah Terlarang memang terkenal di zaman kuno, tapi itu saja. Sejak Tanah Terlarang bersembunyi di celah antar dunia, tak ada tempat bagimu di alam atas. Sungguh menggelikan, para mantan keturunan abadi telah berubah menjadi pengecut. Hahaha. Naga, kau mungkin harus membayar harga atas perkataanmu, kata Ling Yueqi pelan. Aku mengerutkan kening dan mengirim pesan telepati kepadanya, jangan bertindak dulu. Kita lihat saja apa yang sedang direncanakan Naga Ibel. Sepertinya mereka tahu segalanya tentang tempat ini. Kalau kita tidak tahu harus berbuat apa, lebih baik biarkan mereka bertindak duluan. Ling Yueqi menggertakkan giginya, ya, kita akan berusaha bekerja sama sebisa mungkin nanti. Kau harus memberitahu yang lain di alam atas. Jernih. Aku segera menyampaikan aliansi sementara itu kepada semua orang melalui telepati. Kecuali Tan Rang, yang tetap tidak berkomitmen, semua orang telah setuju. Lagi pula, klan binatang suci dari alam liar kuno telah bertindak terlalu agresif. Jika kami tidak bersekutu dengan Tanah Terlarang, kami mungkin akan dibasmi oleh keturunan Naga Ibel. Beberapa saat kemudian, ledakan keras tiba-tiba datang dari kejauhan, dan sesosok raksasa melayang ke udara. Itu adalah binatang Cao Feng. Ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara berat, Naga Ibel, aku telah menemukan lokasi Vena abadi. Di mana? Tanya naga itu dengan anggun. Cao Feng berkata, tepat di bawahku, terkubur jauh di bawah bebatuan Gua Bintang, sekitar 1000 mil jauhnya, jika kita menggalinya, mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Kekayaan alam liar kuno itu mungkin tidak akan bertahan sampai kita menemukannya. Setelah pintu masuknya tertutup, kita tidak akan bisa kembali. Mengapa menggali? Keturunan Naga Ibel itu meraung dan memerintahkan, di mana Tao Ti? Seorang pria parubaya melangkah maju, wajahnya penuh keserakahan dan keganasan, dan berkata, Tuan Muda, apa perintah Anda? Hancurkan Gua Bintang itu dan temukan urat nadi abadi. Ya, Ling Yueqi sangat marah. Naga Ibel, jangan sombong. Dengan membiarkan Tao Ti melahap Gua Bintang, bukankah kau hanya mempercepat kehancuran rerun dewa alam abadi? Apa kau ingin alam abadi lenyap sepenuhnya? Ini adalah alam di luar surga. Apa peduliku jika alam ini lenyap? Naga Ibel itu melata dan berkata dengan dingin, Ling Yueqi, jangan menghalangi jalanku, atau aku akan menjadi orang pertama yang memakanmu. Gadis jenius keluarga Ling juga telah memperoleh warisan Xuanwu, dia pasti akan terasa sangat lesat. Anda, Ling Yueqi gemetar karena amarah, tetapi tidak bergerak. Lagi pula, para binatang suci seperti Ling Long, Bing Huang, dan Zuk semuanya mengincar mereka dengan penuh nafsu, dan ada juga puluhan sisa-sisa kuno di dekatnya. Jika mereka bergerak, bahkan jika Ling Yueqi dan Bai Yufan bergabung, mereka mungkin akan langsung terbasmi. Ras binatang suci sejati, setelah mereka dewasa, akan mencapai kesucian fisik. Ini adalah keunggulan garis keturunan yang sulit ditandingi oleh manusia dan makhluk abadi. Raungan. Dengan raungan memekakkan telinga, pria rakus itu mulai bertransformasi. Tubuhnya dengan cepat membesar hingga puluhan kaki dalam sekejap mata. Tanduk panjang melengkung mencuat dari kepalanya, membuatnya menyerupai kambing. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura ganas, dan wajah manusianya yang mengerikan membuat bulu kuduk meremang. Ia dengan gagahnya mengangkangi puluhan Gua Bintang, membuka rahangnya yang semerah darah, seolah menelan langit dan memuntahkan bumi. Swiss. Aturan spasial hancur total oleh kekuatan garis keturunan spesies sisa purba. Tubuh Tao Ti seakan berubah menjadi lubang hitam. Daya hisap dahsyat yang dibentuk oleh rahangnya yang berwarna merah darah terus mengoyak Gua Bintang. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, retakan di Gua Bintang semakin halus. Api dan batu-batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya tersedot dan terbang ke mulut Tao Ti. Tak lama kemudian, pecahan-pecahan Gua Bintang sebesar gunung juga terbang ke mulut Tao Ti dan menghilang. Konon, ketika Tao Ti sedang marah, ia bisa menelan seluruh bintang. Sekarang kita semua telah menyaksikannya. Kekuatan garis keturunan binatang suci ini sungguh luar biasa. Hahaha, Naga Ibel di langit tertawa terbahak-bahak. Benar sekali, memang begitulah adanya. Memangnya kenapa kalau dunia langit luar yang hancur berantakan? Kemuliaan dan keabadian alam abadi sudah lama menjadi sejarah. Masa depan akan diciptakan oleh miliaran makhluk di alam liar kuno kita. Era makhluk mitos dan burung dewa yang menguasai 3000 dunia akan segera tiba. Kalian semua sebaiknya menyerah sekarang, atau kalian akan menanggung akibatnya. Dum bum bum. Di tengah serangkaian suara keras,
pecahan besar gua bintang ditelan. Hatiku sakit saat menyaksikannya. Ini adalah sisa-sisa pohon dunia, yang dilahap seekor binatang buas. Pohon anggur ilahi mengenal rerundewa alam abadi luar dalam meskipun bukan pohon dunia, ia pasti memiliki hubungan dekat dengannya. Menyaksikan binatang rakus melahap gua bintang terasa seperti anggota keluargaku sendiri yang dilahap, rasanya tak terlukiskan menyakitkan. Akan tetapi, kita hanya bisa menanggungnya, kalau tidak, tidak seorang pun akan dapat menemukan vena abadi, apalagi pohon ilahi yang misterius. Ledakan, dengan raungan memekakkan telinga lainnya, sebuah pecahan gua bintang, setinggi setidaknya puluhan meter, hancur dan tertelan bulat-bulat. Namun, begitu pecahan gua bintang itu hancur, esensi abadi di dalamnya tiba-tiba memancar dengan kecemerlangan yang memukau. Itu adalah sepotong batu giok mentah seukuran manusia, penuh dengan kekayaan abadi, permukaannya dilapisi urat-urat suci yang padat. Ya, itu adalah batu giok mentah yang dibentuk oleh urat-urat abadi sebuah harta karun tertinggi telah muncul. Berhenti menelan, Ling Yueqi melancarkan serangan langsung, pedangnya melesat ke angkasa. Cahaya pedang yang dahsyat menembus aturan-aturan penekan yang diciptakan oleh keturunan naga ibel, menembus rahang Taoti dengan bunyi gedebuk, menyebabkan darah terus menetes. Laju melahap pun terhenti tiba-tiba. Giok vena abadi melayang di udara dan jatuh bersama sejumlah besar pecahan batu. Bai Yufan melayang ke angkasa, mengulurkan tangannya ke arah batu giok yang belum dipotong dengan penuh keyakinan. Berani sekali kau, naga ibel Hou Yi turun dari langit, menindas Bai Yufan dengan satu tendangan. Ekor naga itu menyambar dan menghantam lengan Bai Yufan dengan keras. Si jenius dari tanah terlarang itu mengerang, bekas luka merah menyala muncul di lengannya. Tubuhnya juga terdorong mundur oleh serangan naga ibel itu, dan ia kehilangan kekuatannya untuk bersaing memperebutkan giok vena abadi untuk sementara waktu. Ini, milikku. Keturunan naga itu mengambilnya dengan tangannya, matanya penuh dengan keangkuhan. Tepat saat itu, sebuah pita merah tua tiba-tiba melilit giok itu dan menariknya ke bawah. Itu adalah pita surgawi yang kupanggilkan. Meskipun itu adalah senjata sihir tingkat rendah, ternyata sangat berguna dalam situasi ini. Jangan pernah pikirkan itu. Linglong melangkah ke udara, cahaya pedangnya menyambar, langsung menghancurkan sutra surgawi. Vena giok abadi terlempar ke belakang akibat kekuatan benturan. Sebelum Linglong sempat berhasil, dua cahaya pedang yang sangat kuat datang dari belakangnya. Li Qingyin dan Lin Muzaulah yang menyerang bersama. Tepat saat keturunan naga itu kembali mencakar, sepupunya tiba dengan cepat. Tombak Phoenix peraknya meletus dengan api yang tak berujung, memaksa keturunan naga itu menyerah. Ia kemudian menghantamkan cakarnya ke arah naga itu, sambil menggeram, kau sedang mencari kematian. Ledakan, tombak Phoenix perak beradu dengan cakar naga yang tak terhancurkan, api rerundewa suci saling beradu. Sepupuku dikepung oleh aturan Phoenix api suci, dan ia sama sekali tidak dirugikan setelah serangan itu. Ia bahkan memaksa keturunan naga ibel mundur sedikit, sementara ia sendiri juga tersapu lebih jauh oleh pusaran naga. Bisa dibilang keturunan naga ibel telah tumbuh terlalu cepat di upacara agung dunia dan menjadi yang terkuat di upacara agung dunia. Bu Yixuan, mati. Di kekosongan di samping, dua siezi berdarah murni menyerang bersama-sama, dikelilingi oleh api rerundewa suci, memancarkan aura dingin. Seluruh perayaan global telah berubah menjadi kekacauan. Cakar-cakar menusuk udara. Kedua siezi berdarah murni ini telah mencapai usia dewasa, garis keturunan mereka melonjak dan berkembang pesat. Gumpalan energi darah berputar di sekitar cakar mereka, seperti api rerundewa suci milik para kultivator manusia, menghancurkan segala sesuatu di angkasa dengan kekuatan yang luar biasa. Cakar mereka menekan dari kiri dan kanan, membentuk serangan menjepit ke arahku, seolah bertekad untuk menang. Di tengah kekacauan pertempuran, tak seorang pun peduli terhadap orang lain. Dentang, saat pedang tulang abadi dihunus, cahayanya yang cemerlang menerangi kejauhan, langsung melangkah ke ranah ilmu pedang abadi. Semburan energi pedang yang bagaikan pita berputar di sekitar bilahnya. Di saat yang sama, di mataku, gerakan kedua siezi yang berdarah murni perlahan melambat, dan aura mengerikan di sekitar cakar mereka terpisah satu persatu, memperlihatkan bagian yang paling tajam dan menusuk dalam sekejap. Melangkah maju, 10.000 rune spiritual di dalam pedang tulang abadi diaktifkan, seketika menjadi luar biasa kuat dan agung. Bilahnya semakin tajam, dan dengan jentikan pergelangan tangan yang lembut, dua bunga pedang mekar di udara, dengan mudah menangkis serangan cakar kedua binatang siezi, bahkan meninggalkan dua bekas darah di pergelangan tangan mereka. Raungan, tubuh kedua siezi mulai membengkak, dan aturan-aturan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu, berubah menjadi pancaran teknik siezi yang menyelimuti seluruh tubuh mereka, menciptakan rasa penindasan yang kuat. Raungan itu datang lagi, dan cakar tajam mereka menutupi langit dan bumi, seolah-olah mengangkat lapisan-lapisan pagoda. Salah satu siezi meraung, para kultivator fana, beraninya kalian menentang kekuatan surga.
Aku tak kuasa menahan rasa kesal. Jantung pedang segala hal meletus dengan 10.000 sinar cahaya, menyalurkan kekuatan pedang terkuat ke dalam pedang tulang abadi. Aku mengangkat tangan dan melancarkan serangan dahsyat, berteriak, berani-beraninya kalian menyebut diri layak menyandang gelar kekuatan surgawi. Suara gemuruh terus berlanjut saat rantai aturan Dao Agung bertabrakan dengan teknik Xiezi, namun keduanya tidak menang. Memang, setelah garis keturunan spesies kuno kembali ke wujud leluhurnya, ditambah dengan kultivasi mereka di alam liar kuno, mereka telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan para santo pedang tingkat tinggi biasa pun mungkin tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Tak heran jika alam liar kuno telah ada sejak dahulu kala, berdiri berdampingan dengan alam atas namun tak pernah hancur. Cakar-cakar itu mencakar dengan liar, dan langit di depan mereka terus runtuh. Lubang-lubang hitam yang dipenuhi aura kematian bergulung-gulung seperti gelombang pasang. Kedua Xiezi benar-benar mengamuk. Angin dari cakar mereka membentuk garis-garis tajam yang terbang dan menukik ke alam pedang bulu sejati. Serangan itu terlalu gila. Dalam pandanganku yang tergesa-gesa, aku melihat Tan Rang dicengkeram lengannya oleh seorang Bian. Rahangnya yang semerah darah terbuka lebar, dan aturan garis keturunan binatang buas itu berputar di sekelilingnya. Ia menggigit aura pedang pelindung Tan Rang. Ah! Tan Rang berteriak, tetapi tak seorang pun mampu menyelamatkannya. Hingga gigi tajam Bian, monster raksasa, menembus aura pedang pelindung, dengan suara krak, darah dan daging beterbangan kemana-mana. Kepala ahli istana rawa api yang bermartabat itu digigit habis oleh seekor monster ganas, lalu melahap seluruh mayatnya dalam beberapa gigitan, bagaikan seekor monster buas. Makhluk-makhluk dari alam liar purba ini sungguh mengerikan. Nasibnya akan segera menjadi nasibmu juga. Saat cakar-cakar itu beradu dengan pedang tulang abadi, mata Xiezi yang berdarah murni dipenuhi dengan keganasan dan niat membasmi saat ia tertawa, tidak perlu merasa kasihan pada yang gugur kaulah selanjutnya. Apakah binatang buas ini benar-benar mengira tidak ada seorang pun yang tersisa di alam atas? Pada saat ini, sepupu saya, Sang Zuyue, Li Qingyin, Lin Muzhao, Ling Yueqi, Lin Qianyu, dan yang lainnya semuanya terjerat oleh binatang buas tersebut. Gu Huang menunjukkan kekuatan yang luar biasa mengerikan, menekan para jenius dari tiga kekuatan besar lainnya hingga mereka hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seseorang harus menghancurkan keseimbangan ini, dan pada saat ini, tampaknya orang yang dapat menghancurkan keseimbangan ini adalah saya. Awalnya, tampaknya tidak perlu meninggalkan kartu truf yang telah disiapkan untuk Lin Qianyu. Gu Huang adalah musuh terbesar di hadapan mereka. Setelah melancarkan puluhan serangan pedang, semburan energi pedang melonjak, memaksa kedua binatang Xiezi berdarah murni itu mundur puluhan kaki. Lengan, leher, dan kepala mereka dipenuhi bekas pedang dan noda darah, tetapi mereka terus bertarung dengan vitalitas mereka yang kuat, menolak untuk mundur. Semakin parah luka mereka, semakin tinggi semangat juang mereka. Mereka mengacungkan cakar tajam mereka, melepaskan hembusan angin, menunjukkan momentum yang putus asa dan tak kenal lelah. Kau pikir kau bisa membasmi kami? Mereka tertawa gila. Aku pun tersenyum, diam-diam menyalurkan aturan jauh di dalam hati pedang segala hal. Tiba-tiba, aura pedang yang berputar di sekitar pedang tulang abadi terasa seperti aura pedang yang mematikan. Aku melangkah ke kepala Xiezi yang berdarah murni dan dengan lembut mengangkat bilah pedangnya. Perhatikan baik-baik. Mendesis. Di bawah ranah ilmu pedang abadi, serangan pedang ini tampak lembut, namun secepat kilat. Begitu cepatnya sehingga Xiezi yang berdarah murni dapat melihat lintasan pedang yang jatuh, tetapi ia tak dapat menghindarinya. Niat pedang pemusnahan terungkap ke dunia untuk pertama kalinya, melepaskan ketajaman yang dahsyat. Ketika Xiezi yang berdarah murni mengangkat lengannya yang kuat untuk menangkis, ia tersapu oleh pedang, kedua lengannya terpotong dengan bersih. Aturan binatang buas itu sepenuhnya dimusnahkan oleh niat pedang pemusnahan, tak terhancurkan. Di tengah darah dan daging yang beterbangan, niat pedang pemusnahan membentang puluhan kaki, langsung membelah Xiezi yang berdarah murni menjadi dua, membasminya seketika. Pada saat itu, Xiezi berdarah murni lainnya meraung, cakar tajamnya menyapu, menyerang alam pedang bulu sejati. Tepat saat ia mati-matian mencoba merobek alam pedang bulu sejati, aku sekali lagi mengarahkan pedangku, dan seberkas niat pedang pemusnahan berubah menjadi cahaya putih yang menembus alisnya. Seketika, disertai suara gemuruh, Xiezi berdarah murni ini juga kehilangan kekuatan hidupnya dalam sekejap, layu seperti daun yang gugur. Bu Yixuan, setelah aku membasmi dua Xiezi berdarah murni berturut-turut, keturunan naga ibel itu benar-benar murka. Giok di udara bergetar dan tergantung di udara oleh untaian aturan kehidupan seperti sulur yang lembut. Hanya dengan menghancurkan aturan kehidupan inilah giok itu bisa diperoleh. Saat ini, tak seorang pun bisa mendapatkannya. Maka keturunan naga ibel itu mencakar sepupuku secara horizontal, dengan kuat menjatuhkannya, dan menyerang dalam wujud naga ibel. Xiao Xuan,
Hati-hati. Sepupunya memanggil, tetapi tidak ada waktu untuk mengatakan apa-apa lagi, karena gadis harimau putih linglong telah mendekatinya. Mati. Keturunan naga ibel itu meraung, cakar kanannya melesat ke udara dan berubah menjadi cahaya menyala sepanjang beberapa kaki, yang kemudian menekan ke bawah. Seluruh kehampaan berdesis, seolah-olah akan dihancurkan oleh cakar ini. Garis keturunan naga sejati dari keturunan naga ibel itu memang telah dikultivasikan ke tingkat yang hanya bisa kukagumi. Dengan garis keturunan naga sejati, ia mungkin tidak hanya sebanding dengan seorang santo bergelar, tetapi bahkan mendekati tingkat santo terlarang. Serangan ini tidak boleh diremehkan. Dalam sekejap, ke-36 urat suci di dalam tubuhnya bersinar, hampir melepaskan kekuatan suci terkuat mereka. Api dunia berkobar hebat, lalu ia melepaskan pedang tulang abadi. 10.000 pola spiritual meledak dengan cemerlang. Serangan pedang ini benar-benar melepaskan niat pedang pemusnahan. Semua aturan pedang terkondensasi menjadi seberkas cahaya sepanjang 100 kaki yang merobek langit dan menghantam langsung telapak tangan keturunan naga ibel itu. Ledakan, dunia kehilangan warnanya, dan 8 penjuru bergetar. Di bawah niat pedang pemusnahan, avatar cakar kanan keturunan naga ibel lenyap seketika. Pada saat yang sama, noda darah dangkal muncul di cakar kanan tubuh utama. Dia sudah terluka dengan satu tebasan pedang, tetapi harga yang kubayar bahkan lebih berat. Energi naga yang luar biasa turun dari langit, menekan bahuku begitu kuat hingga hampir tak mampu menahannya. Lapisan-lapisan dinding pembatas di bawah kakiku hancur satu demi satu. Aku tampak merana seolah-olah akan tenggelam ke dalam celah spasial. Rasa manis naik di tenggorokanku, dan darah mengucur dari sudut mulutku. Anda masih jauh dari cukup baik. Keturunan naga ibel itu meraung pelan, cakarnya menyambar bagai kilat, mengguncang alam pedang bulu sejati. Rasanya seperti gunung menghantamku, membuat pandanganku gelap dan memaksaku mundur ratusan kaki. Seketika aku terdorong mundur, keturunan naga ibel itu menerjang Lin Qianyu, yang sedang bertarung melawan Bian primordial di kejauhan, dengan momentum yang luar biasa Asura hitam, giliranmu. Tubuh Lin Qianyu memancarkan cahaya aturan kematian. Ia dengan terampil menggerakkan tubuhnya dan dengan keras memukul kepala biksi dengan telapak tangannya. Seketika, energi kematian yang pekat menyerbunya. Pada saat yang sama, ia mengangkat tangan kanannya, dan gada ilahi melesat keluar dengan api yang bergejolak. Cahaya gada ilahi meningkat pesat, dan wujud dharmanya meluas. Kemudian, gada ilahi menghantam dengan keras ke arah cakar keturunan naga ibel. Naga ibel itu meraung, telapak tangannya memancarkan energi naga yang dahsyat, seolah cahaya mengusir kegelapan. Ketika Lin Qianyu melepaskan kekuatan hukum kematian, energi naga itu langsung menghalaunya. Telapak tangan naga ibel itu menghancurkan avatar hantu dan dewa satu demi satu, akhirnya berbenturan dengan gada pembasmi dewa. Cakar kirinya mencengkeram gada pembasmi dewa, sementara cakar kanannya mengenai telapak tangan Lin Qianyu. Ledakan, Kaisar Tanah Pengasingan yang perkasa bahkan tak mampu menahan satu pun serangan telapak tangan dari naga ibel. Tubuhnya melayang menembus kehampaan bagaikan daun yang berguguran. Keturunan naga ibel itu tampaknya telah melepaskan niat membasmi sepenuhnya, cakarnya membubung tinggi ke udara saat domain naga sejati mengamuk, menyebabkan beberapa pemuda pemelihara jiwa meraung dan meledak dalam penderitaan. Wajah Rang Xiquanjue berubah hampir menjadi hijau saat tubuhnya tercekik, dan ia lenyap dalam kepulan asap. Naga, kamu terlalu sombong. Bai Li Mingji meraung, kakinya menapaki langit, dan di belakangnya muncul gambaran-gambaran suci dari gunung-gunung buku suci. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi Konfusianisme dan Tao, seolah-olah seorang cendekiawan besar Konfusianisme telah turun ke bumi. Dalam sekejap, ia melepaskan ajaran sejati sang guru Konfusianisme. Kakinya menapaki kehampaan, setiap langkahnya berat dan penuh energi Dao Agung, seolah-olah ia akan menghancurkan langit. Dengan tebasan pedang, ia menebas langsung kepala keturunan naga ibel itu. Hei, itu menarik. Alih-alih mundur, keturunan naga ibel itu tertawa, tetap tak bergerak dan menolak menghindari pedang Bai Li Mingji. Tanduk tajam di atas kepalanya terus-menerus membentuk lapisan tebal aturan pertahanan naga sejati. Dengan suara dentang yang keras, pedang Bai Li Mingji seakan menghantam gunung batu, bilahnya bahkan terguncang. Ia tak kuasa menahan rasa takjub, dan pada saat itu, niat membasmi muncul. Suara mendesing. Di awan yang jauh, ekor raksasa keturunan naga menyapu langit dengan keganasan semerah darah. Dengan suara wus, ekor berkilau baja itu menyapu langit, menghancurkan citra Dharma Gunung Buku yang dipanggil Bai Li Mingji. Setelah ekor raksasa itu tersapu, aura mengerikan yang kuat masih tersisa di udara, sementara Bai Li Mingji hanya menyisakan beberapa tetes darah suci dan beberapa tulang yang patah. Murid paling berharga dari guru Konfusianisme tewas dalam pertempuran. Dalam sekejap mata, penduduk tanah pembuangan itu tewas atau terluka, dan hanya sedikit yang tersisa. Ling Yueqi, giliranmu. Keturunan naga ibel itu memiliki aura yang tak terkalahkan.
Tubuhnya melayang ke udara, dan cakar naganya memancarkan niat membasmi saat ia menyerang langsung ke arah Ling Yueqi, yang sedang bertarung dengan gadis Phoenix Es di kejauhan. Sementara itu, Bian meraung dan berubah menjadi petir saat ia melesat ke kedalaman gua bintang untuk mengejar Lin Qianyu yang terluka parah. Oh sial, aku sangat cemas. Meskipun naga ibel itu kuat, Ling Yueqi dan Bai Yufan, bagaimanapun juga, adalah keturunan para dewa dari tanah terlarang. Aku yakin mereka tidak akan kalah dalam 3 hingga 5 gerakan. Namun, Lin Qianyu, yang sudah terluka parah, bisa dibasmi dengan satu pukulan oleh Bian yang kuat. Lin Qianyu tidak boleh mati. Sekalipun dia dari tanah pengasingan, aku harus membawanya kembali ke alam atas untuk mencari tahu kebenarannya. Jika dia tetap bersikeras, aku akan memenjarakannya selama 10.000 tahun. Lagi pula, masih banyak waktu. Tapi aku tidak akan pernah membiarkannya terbasmi. Saat api dunia meletus, aku menerjang maju setidaknya 3 kali lebih cepat dari Bixi dengan teknik gerak burung vermilion. Pedang tulang abadi bersinar terang, dan seberkas niat pedang pemusnah meledak, menghancurkan langit dengan suara whoosh dan langsung menuju punggung Bixi. Mengganggu, Bixi meraung dan berbalik untuk menyerang dengan telapak tangan. Ledakan. Dengan raungan memekakkan telinga, Bixi melebih-lebihkan kekuatannya. Api dunia menyebar, melahap bulunya tanpa henti, sementara niat pedang pemusnahan memanfaatkan kesempatan itu, memotong seluruh lengan Bixi. Tepat saat ia menunjukkan ekspresi terkejut, aku sudah terbang di atas kepalanya, melemparkan tatapan dingin. Pedang tulang abadi meraung, melepaskan lusinan niat pedang pemusnahan berturut-turut, langsung mencabik-cabik Bixi. Lin Qianyu. Dengan kekuatan yang tak terkira, aku terjun ke dalam kegelapan dengan mulut penuh darah. Aku tiba-tiba mencengkeram bahu Lin Qianyu dan mengerutkan kening seraya bertanya, mengapa kamu tidak melawan Bian? Ekspresinya kosong, matanya yang gelap tak bernyawa. Ia bergumam, aku, selama bertahun-tahun, menanggung penghinaan dan kesulitan, rela menjadi pion, berpikir aku akan menjadi sangat kuat, tetapi bagaimana ini bisa terjadi, mengapa aku kalah telak? Bangun, kataku sambil menggertakkan gigi. Tatapan Lin Qianyu kosong percuma saja. Naga sejati adalah dewa setengah dewa. Bagaimana mungkin ras manusia kita bisa menandingi mereka? Xiao Xuan, kita kalah, kita kalah. Aku mengangkatnya dan terbang menjauh, sambil berkata dengan tenang, Lin Qianyu yang kukenal bukanlah sampah. Tidak ada gunanya, kita tidak punya kesempatan. Rasa disiplin dan semangat juang di mata Lin Qianyu hampir sepenuhnya lenyap. Saat ini, ia hanya merasakan frustrasi. Hati daunnya hampir hancur total oleh serangan telapak tangan naga ibel. Ini adalah kondisi yang mengerikan. Tekadnya hancur. Bagi orang yang kuat, kehancuran seperti itu setara dengan membuatnya lumpuh. Dan inilah yang terjadi pada Lin Qianyu. Ia menderita kekalahan telak dalam tabrakan langsung dengan naga ibel, yang secara langsung menghancurkan semangat juangnya. Tampaknya selama ini ia memang terkubur dalam pusaran kehampaan, menyerap kekuatan dan mengolah hukum kematian, tetapi ia sama sekali tidak mengasah tekadnya, sehingga kepercayaan diri dan semangat juangnya pun runtuh dalam sekejap. Xiao Xuan, basmi aku. Dia benar-benar tak berdaya, menatapku kosong, dan berkata, aku tak bisa membantumu lagi. Aku bahkan melukai guru-gurumu di pusaran kehampaan. Aku, telah menjadi sampah tak berguna. Ya, tiba-tiba aku melemparkannya. Dengan suara gedebuk yang keras, Lin Qianyu membenamkan dirinya di tumpukan batu pecah di Gua Bintang. Lalu aku menyebarkan sutra surgawi dan mengikatnya ke rerun dewa. Aku berkata dengan dingin, Qianyu, buka matamu dan lihatlah. Apa itu kemunduran kecil? Kau adalah Asura Hitam Lin Qianyu. Kau adalah seseorang yang setenar aku di alam bawah. Buka matamu dan lihatlah apa yang telah kupelajari selama ini. Dengan itu, dia mengambil pedang tulang abadi dan dengan tegas menyerang keturunan naga ibel. Xiao Xuan, jangan pergi, kamu akan mati. Lin Qianyu menatapnya kosong dan mendesah pelan. Ledakan. Energi naga sejati meletus sepenuhnya, menyelimuti sosok Ling Yueqi bagai jurang api. Ketika Ling Yueqi terbang keluar dari lautan api, gaun panjangnya terbakar abis, dan kulitnya yang seputih salju terekspos, tetapi semangat juangnya tetap tak tergoyahkan. Untaian aturan abadi berputar di sekitar bilah pedangnya, dan mata indahnya bersinar dengan semangat juang yang membara. Berdengung, ekor naga yang besar itu terayun seperti pegunungan, langsung menghantam Ling Yueqi sekali lagi. Semburan darah jatuh dari langit, menandakan bahwa penerus Xuanwu terluka parah. Kolam bulan, Bai Yufan meraung, namun ditekan oleh kedua telapak tangan naga ibel, menyemburkan seteguk darah dan terpental mundur. Keturunan naga ibel itu memancarkan aura yang tak terkalahkan, matanya yang gelap menampakkan kelicikan dan kekejaman saat dia mencibir, kau pikir kau bisa bersaing denganku untuk mendapatkan kekayaan urat nadi abadi. Tepat pada saat itu, tombak dan pedang menimbulkan badai yang dahsyat.
Sepupuku dan Li Qingyin bekerja sama untuk bertarung. Tombak Phoenix perak bersinar terang, dan tubuh sepupunya dipenuhi kekuatan aturan kesucian fisik, sementara Li Qingyin melangkah di lautan kata-kata, tubuhnya diselimuti seberkas aura pedang halus. Tampaknya aura itu adalah aura tingkat ke-10 kitab suci angin surgawi, alam halus angin surgawi. Dalam teknik pamungkas kitab suci angin surgawi, ia selalu selangkah lebih maju dari kakak perempuannya. Keturunan naga ibel itu tak berani meremehkan mereka. Aura naganya memancar keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya menyusut drastis. Cakar tajamnya membubung tinggi ke udara, menatap dingin kedua wanita cantik itu, sambil berkata, Bu Suanyin, Peri Qingyin, karena kalian ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Saat itu, semangat juang sepupuku dan Xiao Yan menyatu, membentuk kesepahaman diam-diam. Rasanya tidak pantas bagiku untuk bergerak sekarang, jadi aku menghunus pedangku dan menyerang binatang Chao Feng yang sedang bertarung dengan Dong Fangqi. Dong Fangqi sudah penuh luka dan dalam kondisi menyedihkan. Ia telah menggunakan 24 tebasan berkali-kali, tetapi ia tetap tidak bisa berbuat apa-apa pada Chao Feng. Chao Feng secepat kilat, dan gerakannya tak kalah cepat dari burung phoenix atau burung vermilion. Ia lincah dan tak terduga, meninggalkan bekas cakar yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Dong Fangqi. Membasmi, alam pedang bulu sejati meletus, dan bulu-bulu api yang tak terhitung jumlahnya membentang di medan perang, membentuk hujan cahaya yang turun ke setiap sudut medan perang, menjebak binatang Chao Feng di dalamnya. Mata Dong Fangqi dipenuhi rasa terima kasih Bu Yixuan, kau datang. Baiklah, serahkan sisanya padaku. Binatang Chao Feng meraung marah, aura pembasminya melonjak. Sosoknya bergerak cepat melintasi alam pedang bulu sejati, bergeser beberapa kali dalam satu tarikan napas, membuatnya mustahil untuk dilawan. Tawa mengejeknya bergema dari kehampaan makhluk kecil, kau ingin menjebakku. Bermimpilah. Aku mengerutkan kening, mengendalikan alam pedang bulu sejati agar terus menyusut, dan pada saat yang sama mengaktifkan mata ilahi pedang Dao. Seketika, aku melihat sosok samar di tengah kehampaan yang kacau. Aku menemukannya. Ledakan. Kekuatan aturan abadi ilmu pedang meletus, dan pedang tulang abadi menembus kehampaan dengan suara wus, membawa kekuatan niat pedang pemusnahan. Seketika, semburan darah menyembur, dan Chao Feng, yang sedetik sebelumnya sangat arogan, terbanting keluar, batuk darah tanpa henti. Pedangku telah menembus lubang darah yang mengerikan di lehernya, dan ia jatuh hanya beberapa langkah, tewas. Mendengus. Di udara, keturunan naga ibel, yang dengan kuat menangkis serangan pedang Li Qingyin dengan garis keturunannya yang kuat, juga melihat sekilas semua ini. Suaranya, bagaikan guntur yang teredam, berkata, Bu Yixuan telah melukai banyak makhluk berdarah murni di alam liar kunoku. Sudah waktunya baginya untuk membayar harganya. Linglong, Bing Huang, kalian berdua, pergi dan hadapi dia. Linglong sedikit mengernyit dan berkata, Naga Ibel, aku tidak di bawah perintahmu. Aku di sini hanya untuk merebut Vena Abadi Ki keberuntungan bagi klanku. Aku di sini bukan untuk membasmi Bu Yixuan. Dibandingkan dengan kerusakan dan kejahatan dalam kegelapan, Bu Yixuan adalah salah satu dari kita. Aku tidak akan membasminya. Apa katamu? Naga Ibel meraung marah. Baiklah. Phoenix S, Pixiu, Taoti, kalian bertiga pergi dan hadapi Bu Yixuan. Asal kalian membasmi Bu Yixuan, saat kita kembali ke alam liar kuno, aku akan memberimu seperempat wilayah klan Macan Putih. Bagus. Tiga lainnya sama kejamnya. Gadis Ice Phoenix melangkah maju, menghunus pedang tajam dan dikelilingi es dan salju, sementara Pixiu dan Taoti berubah wujud menjadi manusia, bibir mereka melengkung membentuk senyum kejam. Ketiga makhluk buas itu menyerang bersamaan, aura mereka mengancam. Adik laki-laki, Lin Muzhao sudah terluka, bahunya berlumuran darah, tetapi dia masih mengangkat pedang panjangnya dan hendak membasminya. Tiba-tiba aku mengangkat tanganku, dan angin sepoi-sepoi membawa tubuh mungilnya pergi. Aku berkata, kakak senior, aku bisa mengurus diriku sendiri. Kau harus menyembuhkan lukamu dulu. Rok Sang Zuyue juga berlumuran darah. Ia mengambil pedang panjangnya, melirik penerus kuil kuno, dan berkata, ayo kita tahan 4 binatang buas yang tersisa. Jangan biarkan mereka ikut bertempur, kalau tidak Bu Yixuan pasti tidak akan bisa menghentikan mereka. Penerus kuil kuno melompat ke udara, menghalangi jalan beberapa binatang buas lainnya dengan pedangnya, memperlihatkan aura yang mengesankan. Aku menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, Pixiu dan Taoti mudah dihadapi, tetapi yang paling sulit adalah Bing Huang. Dia bisa melawan sepupuku selama 50 gerakan tanpa ada pemenang yang jelas. Makhluk seperti itu mengerikan. Dia mungkin tidak jauh lebih lemah dari Linglong dalam hal kekuatan. Di kejauhan, Ling Yueqi, berlumuran darah, berbisik, Bu Yixuan, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, kalian cepatlah sembuhkan luka kalian. Ice Phoenix adalah yang terkuat,
jadi kita tidak perlu menghadapinya dulu. Mari kita singkirkan dua lainnya dulu, Pixiu dan Taoti. Setelah kita menghabisi mereka, kita bisa fokus menghadapi Ice Phoenix. Begitu keputusan dibuat, tindakan segera diambil. Api dunia menyebar di langit, terus berkobar. Phoenix S mau tak mau mengerutkan kening, merasa sangat tidak nyaman. Lagi pula, api dunia mengandung semua aturan, dan pasti ada aturan yang bisa menahannya. Pixiu mengerutkan kening dan berkata, Phoenix S, kenapa kau tidak bergerak? Apa yang kau tunggu? Berani sekali kau memerintahku, kata Ice Phoenix dengan dingin. Tampaknya makhluk-makhluk dari alam liar kuno juga merupakan musuh yang tak terdamaikan. Aliansi yang mereka bentuk kali ini semata-mata karena mereka memiliki musuh yang sama kuatnya, dan keturunan naga ibel cukup kuat untuk memimpin para pahlawan. Pixiu menggerutu, api rerun dewa suci yang dipahami Bu Yixuan adalah api dunia kelas 1, api suci tertinggi di dunia. Api itu akan mengendalikan suatu wilayah dan sangat kuat. Kalau begitu, Taoti, bukankah nafsu makanmu seharusnya bisa melahap langit dan bumi? Kau melahap api dunia Bu Yixuan, dan Bing Huang dan aku akan membasminya, bagaimana? Taoti menjawab dengan dingin, baik. Sambil berbicara, Taoti membuka mulutnya. Meskipun mulutnya tidak sebesar mulut manusia, daya hisapnya yang kuat tetaplah mengerikan. Ia bahkan bisa melahap segalanya. Bahkan api dunia terus mengalir ke dalam mulutnya dan kemudian dimakan. Api rerun dewa suci yang bergelora ditelan lebih dari setengahnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Ini buruk, gumam Ling Yueqi. Binatang rakus itu tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi rasa puas. Bu Yixuan, api rerun dewa sucimu rasanya cukup enak. Berapa yang tersisa? Kamu suka sekali makan sebanyak itu. Aku tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu boleh makan sepuasnya. Sambil berbicara, aku melepaskan api dunia sekali lagi. Api rerun dewa suci yang bergelora melesat langsung menuju mulut Taoti. Di saat yang sama, jantung pedang segala hal di dunia batinku bergetar hebat. Sebuah niat pedang terpancar ke dalam api rerun dewa suci, berubah menjadi bola cahaya yang terhisap ke dalam mulut Taoti. Niat pedang berhenti di tenggorokan Taoti. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, mencengkeram tenggorokannya yang berantakan, suaranya bergetar. Bu Yixuan, apa yang kau campurkan ke dalam api rerun dewa suci? Kau akan segera mengetahuinya, kataku sambil tersenyum tipis. Detik berikutnya, tenggorokan Taoti, yang konon mampu melahap segalanya, meledak. Niat pedangnya menyemburkan puluhan kinaga sejati, yang langsung menembus tubuh Taoti dan menghancurkannya menjadi debu. Jalan naga sejati waktu tidak dapat menelan aturan dao pedang yang begitu kuat. Ledakan tubuh fisik Taoti terus berlanjut, seolah-olah jurang yang terus-menerus meledak. Tubuhnya membentuk lubang hitam, dengan api yang membakar menyembur keluar tanpa henti, menciptakan gelombang demi gelombang dampak. Aura mengerikan bergulung masuk, aturan garis keturunan terbakar terus-menerus, dan kekuatan hidup mulai menghilang dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia musnah sepenuhnya. Kau benar-benar membasmi Taoti. Pemuda Pixiu itu murka, meraih tombak besi gelap, ia meraung dan menerjang maju. Di saat yang sama, Phoenix S juga bergerak. Dengan jentikan pedang rampingnya yang bertahtakan kepingan salju, ia melepaskan gelombang salju yang dahsyat. Bahkan sebelum pedang itu tiba, aku merasa seperti berada di padang es yang dingin, dengan aturan-aturan es yang terus-menerus menyerangku, mengancam akan membekukan segalanya. Ia segera mengaktifkan api dunia, membiarkannya mengalir ke seluruh tubuhnya, mengusir rasa dingin yang menusuk tulang dan memulihkan vitalitas fisiknya. Teknik pedang rusa putih, yang diresapi dengan niat pedang pemusnahan, menyerang gadis Phoenix S. Klang klang klang. Sinar pedang tajam saling bertautan, niat pedang pemusnahan terus melahap dan memusnahkan aturan es, tetapi juga ditekan oleh aturan es dan diselimuti lapisan es. Aturan dao pedang kematian hampir membeku. Sensasi dingin menjalar di sepanjang bilah pedang hingga ke pergelangan tanganku, dan aku langsung merasakan sensasi geli samar. Gadis Phoenix S jelas terkejut, tidak menyangka dao pedang pemusnahanku begitu kuat. Ia kemudian mengarahkan bilah pedangnya ke dadaku 3 kali berturut-turut, cahaya es meredup, niat membasmi terasa dingin. Dalam sekejap, aku mengayunkan tangan kiriku, seluruh kepalan tanganku berubah menjadi cahaya keemasan dari kenaikan fisik. Dengan satu ayunan, aku menghancurkan ketiga niat pedang. Kepalan tanganku terasa panas membara, dan kulitku bahkan sedikit lecet. Gadis Ice Phoenix semakin tercengang, dia benar-benar bisa menangkap energi pedangku dengan tangan kosong. Fisiknya sungguh kuat. Namun serangan itu tak berhenti. Sebagai keturunan Phoenix S, gerakannya sungguh luar biasa. Sosoknya yang anggun dan berlekuk meliuk-liuk di udara, bagai burung Phoenix sejati yang terbang tinggi di angkasa. Dalam sekejap mata, ia melepaskan diri dari belenggu teknik pedang rusa putih dan berbalik, melepaskan puluhan cahaya pedang yang menyelimutiku. Seketika,
Embun beku muncul di kehampaan tempatku berdiri, dan batasnya hampir membeku menjadi dinding es. Sensasi kelumpuhan es yang kuat menyelimutiku. Untungnya, aku dilindungi oleh api dunia, kalau tidak, aku pasti sudah dibekukan menjadi balok es olehnya. Pedang tulang abadi tiba-tiba melesat ke angkasa, membawa citra dharma kehancuran langit dan bumi. Tak hanya angkasa runtuh, niat pedang pemusnahan pun melonjak, dan kekuatan pedang yang dahsyat melesat ke angkasa. Ketika kedua kekuatan dahsyat itu bertemu, tabrakan dahsyat kembali terjadi. Kekuatan Ice Phoenix memang luar biasa. Bahkan dengan tubuh fisikku yang telah menjadi seorang suci dan keunggulan niat pedang pemusnahan, aku tetap tak mampu menekannya. Bu Yixuan, kamu masih kurang. Kilatan dingin melintas di mata indahnya, dan pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya yang cemerlang. Untaian simbol garis keturunan Ice Phoenix berputar di sekitarnya, langsung meningkatkan kekuatan pedangnya hampir 2 kali lipat, yang cukup mengerikan. Pedang panjang itu menembus langit, berubah menjadi seberkas cahaya putih yang menusuk dadaku dengan kecepatan luar biasa. Kita harus serius. Tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan hujan cahaya turun dari langit, menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian, keberuntungan yang terbentuk dari aturan langit dan bumi terus berjadewa, menyerap keberuntungan alam naga. Seolah-olah ia telah mengenakan baju zirah 7 warna, dan kekuatannya melonjak. Darahnya mendidih, dan lengannya tampak memiliki kekuatan yang tak habis-habisnya. Dengan teriakan pelan, citra Dharma rusa putih ilahi membentang di langit, dan ia menghunjamkan pedang kelupaan langsung ke arah musuh, melepaskan kekuatan penuh dari niat pedang pemusnahan. Ledakan, tinggi di langit, dua niat pedang berbenturan dan saling memusnahkan berulang kali. Kali ini, tak satu pun mundur hingga terdengar dentang saat kedua pedang beradu. Bahkan saat itu pun, tak satu pun mundur, dengan panik mengerahkan kekuatan batin mereka untuk saling menyerang. Sinar pedang tajam menyembur dari ujung pedang mereka, menyerang tanpa henti. Gadis Ice Phoenix, yang juga telah mencapai kesucian fisik, sama sepertiku, alisnya dipenuhi semangat yang tak tergoyahkan. Ia berteriak putus asa, mata indahnya berkilat es dan api. Bu Yixuan, aku harus mengalahkanmu dan membawa kejayaan bagi bangsaku. Mengalahkanku tidak akan memberimu kejayaan. Aku meraung dan dengan panik mendorong laut Ki 10 kali lipat, tubuh suci, jantung pedang segala hal, dan api dunia. Dengan keunggulan dao pedang abadi dan bayangan jiwa pedang 4 kali lipat, aku perlahan-lahan mendapatkan inisiatif. Medan niat pedang yang terbentuk di sekitar kami, beberapa puluh kaki panjangnya, sudah tak tertembus. Dan setelah sekitar 10 tarikan napas, di bawah dorongan kuatku, fondasi gadis Phoenix S akhirnya runtuh. Wah, ia mengerang memilukan, memiringkan kepalanya ke belakang, batuk darah, lalu mundur. Niat pedangnya lenyap, dan citra Dharma Phoenix S di belakangnya pun runtuh. Noda darah muncul di sekujur tubuhnya, yang merupakan luka akibat niat pedang pemusnahan. Luka itu melukai dan menghancurkan semua meridian utamanya. Namun, jelas, Phoenix S ini sangat ganas. Di saat kekalahannya, simbol Phoenix di antara alisnya berkelebat dan meledak, siap meledak ke rerun Dewa Suci. Ice Phoenix, apakah kamu sudah gila? Teriak Linglong dari jauh. Aku melangkah maju, menembus penghalang spasial dan muncul di hadapan Ice Phoenix. Aku mengangkat tangan dan menunjuk alisnya, melepaskan niat pedang yang menghancurkan aturan yang sedang ia kembangkan. Pada saat yang sama, aku menggunakan dua jari yang dipenuhi niat pedang untuk menyerang puluhan titik akupuntur di tubuhnya, menyegel seluruh kultivasinya. Kemudian, aku menggunakan kekuatan suci untuk menyelimutinya dan mengirimnya ke dunia daun ilahi, sambil berkata kepada ratu yang terpuruk di dalamnya, Vivi, disiplinkan dia dengan baik. Pasukan kita akan memiliki binatang suci sekarang. Natavia terdiam. Ini Phoenix S, burung dewa tertinggi di dunia. Kau sudah keterlaluan dengan lelucon ini. Dia masih muda, kamu harus berbicara padanya dan menghiburnya. Tepat saat aku berbalik, bocah Pixiu itu bahkan tak punya nyali untuk melawan lagi. Ia buru-buru mundur dan menghilang ke dalam kabut. Di udara, medan perang inti yang sesungguhnya terus berlanjut. Keturunan Naga Ibel telah menjadi penguasa satu sisi medan perang. Ia telah melepaskan diri dari wujud Naga Ibel dan kembali ke wujud manusia, tetapi ia diselimuti baju zirah Naga Ibel bersisik berkilauan dan memegang pedang panjang emas yang tampak seperti gigi naga tajam. Kekuatan yang dilepaskannya beberapa kali lebih kuat daripada saat ia dalam wujud Naga Ibel. Di medan perang, sepupuku dilalap api, bagaikan Valkyrie yang muncul dari api. Pedang Phoenix peraknya memancar dengan cahaya yang cemerlang, dan dengan lambaian tangannya, jari-jari berapi menembus kehampaan, dipenuhi kekuatan aturan api tingkat tinggi. Kekuatannya dahsyat, meninggalkan kawah-kawah merah menyala kecil di baju zirah Naga Ibel itu, meneteskan darah. Li Qingyin juga mengerahkan kultivasi terkuatnya, melangkah di lautan buku. Gumpalan niat pedang yang halus berputar di sekitar sosoknya yang anggun, dan pedang Qingyin meletus dengan jeritan tajam.
Setiap tebasan pedang seakan menjadi ciptaan alam, membentuk lautan buku berlapis-lapis di udara, menekan naga ibel itu seolah-olah terperangkap dalam sangkar Konfusianisme dan Tao. Langit dipenuhi kobaran api dan aura pedang yang memukau, membuat mata tak mampu terbuka. Ketiga kekuatan itu saling beradu, menciptakan pertempuran epik yang tak seorang pun bisa campur tangan. Suanyin, Sang Suyue, berlumuran darah, menyaksikan dari jauh, matanya yang indah dipenuhi kesedihan yang tak tertahankan. Jangan kalah. Jika kau kalah, nasib alam atas kita akan benar-benar berakhir. Dong Fangqi, penerus kuil suci kuno, dan yang lainnya juga terluka parah. Mereka menyaksikan dari jauh, sambil juga memandang rendah sisa-sisa kuno alam liar kuno, tidak berani lengah sedikit pun. Ling Yueqi dan Bai Yufan terkunci dalam kebuntuan dengan Linglong dan sisa-sisa kuno, tidak mampu mengendurkan kewaspadaan mereka. Pada saat ini, giok abadi di atas gua bintang menjadi semakin jernih dan berkilau, dan sulur-sulur emas yang melilit giok mulai meredup. Sisa kekayaan terakhir di gua bintang telah ditransfer ke urat abadi. Kini, giok ini menjadi semakin sempurna, dan telah menjadi salah satu harta paling berharga di 3.000 dunia. Siapapun yang bisa mendapatkannya dapat membalikkan alam semesta dan mencapai hal-hal besar. Sudah waktunya. Di tengah panasnya pertempuran, mata naga ibel itu berkilat penuh keserakahan, ekspresinya semakin ganas. Ia tertawa, Bu Suanyin, Peri Qingyin, aku hanya mempermainkan kalian. Jangan dianggap serius. Sekarang setelah aku puas, saatnya kita mengakhiri pertempuran yang menentukan ini. Saat ia berbicara, gelombang energi naga sejati muncul dari kedalaman tubuh naga ibel itu. Saat aku mengaktifkan mata ilahi dao pedangku, aku terkejut. Seolah-olah seekor naga hitam kecil berenang di setiap pembuluh darah di tubuh keturunan naga ibel itu, semuanya mengalir deras ke lengannya. Seketika, tubuhnya membengkak lagi, dan untaian aturan naga sejati meledak, seolah-olah ia sedang mengalami transformasi kedua. Paku-paku muncul dari tulang punggung naga, dan naga ibel itu mulai berjongkok, ukurannya bertambah drastis. Energi kebenaran dalam aura naga sejatinya berkurang setengahnya, tetapi energi ibelnya meningkat setidaknya beberapa kali lipat, menyebabkan kekuatan keseluruhannya melonjak. Darah naga menyembur dari ke-10 jarinya, dan cakar-cakar tajam, seperti belati, terjulur. Pada saat ini, naga ibel itu tampaknya telah benar-benar berubah menjadi naga ibel. Meskipun tubuhnya tidak besar, aura ibelnya berada di puncaknya, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Penuh dengan kejahatan, ini adalah ibel sejati. Seberapa kuatkah seekor naga sejati, setelah benar-benar memasuki jalan ibel? Sudah berakhir. Citra Dharma di balik keturunan naga ibel melesat ke angkasa, membentuk citra Dharma naga ibel yang tak tertandingi dahsyatnya, yang menindas segala sesuatu di dunia. Dengan satu cakar, citra Dharma itu langsung menghancurkan citra Dharma aturan api di belakang sepupunya, bahkan menangkis serangan ganas Phoenix perak. Cakar tajam itu menusuk dada sepupunya dengan bunyi gedebuk pelan, dan darah suci langsung menyembur keluar. Saudari, hatiku serasa ditusuk pisau tajam. Sebelum aku sempat bereaksi, tubuh sepupuku telah tertusuk. Wajah naga ibel itu dipenuhi senyum ganas. Dengan ayunan tiba-tiba, aura pembasminya menyapu, meninggalkan sepupuku berlumuran darah. Ia terbang ke langit malam yang gelap gulita bagai daun yang berguguran. Hampir bersamaan, ia melepaskan gelombang amarah kedua. Cakar tajamnya menusuk lurus, mencabik-cabik wujud Dharma pedang Konfusianisme dan Taoisme milik Li Qingyin dengan kekuatan dahsyat, merobek lapis demi lapis niat angin surgawi. Kemudian, cakar tajamnya menembus perut Li Qingyin, dan cakar kirinya menyapu, mengirim Li Qingyin ke dalam kegelapan. Kekacauan itu terjadi begitu cepat hingga saya berdiri tercengang di udara. Detik berikutnya, amarah yang terpendam di lubuk hatinya tak terbendung lagi. Api putih berkobar di sekujur tubuhnya, dan dalam sekejap, rambut dan alisnya tertutup es. Sambil memegang pedang tulang abadi, ia melambaikan tangan kirinya dengan lembut, mengambil dunia daun ilahi dari antara alisnya, lalu melemparkannya. Ia berkata dengan tenang, Natalia, selamatkan adikku dan Xiaoyan. Jika aku mati dalam pertempuran ini, ingatlah untuk membantuku menjaga rumah Buwang. Anda, Natavia melangkah keluar dari dunia daun ilahi, menggenggam daun emas di satu tangan. Matanya yang indah menunjukkan keengganan, tetapi ia bergegas ke dalam kegelapan tanpa ragu untuk menyelamatkan sepupunya dan Suyan. Hei, Asura Putih. Naga itu mengangkat kepalanya yang mulia dan menatapku dengan acuh tak acuh Bu Yixuan. Apakah kau akhirnya memutuskan untuk menggunakan kartu truf terkuatmu? Di kejauhan, Lin Qianyu yang terpaku di dinding batu gua bintang, tiba-tiba membuka lebar pupil matanya dan menatapku dari jauh. Xiao Xuan, api dunia dan api pucat tidak saling eksklusif. Saat seluruh tubuhku diselimuti api pucat, api dunia mengalir di dalam diriku.
Semua rune spiritual pada pedang tulang abadi menyala satu persatu, dan kekuatan fisikku langsung melonjak beberapa kali lipat, mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, aku juga tahu bahwa dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku hanya bisa mengendalikan transformasi Asura Putih selama sekitar 200 tarikan napas. Jika naga ibel tidak kalah selama ini, satu-satunya yang akan kalah adalah aku, dan aku akan benar-benar dikalahkan. Mungkin tak satu pun dari keajaiban manusia dari alam atas yang datang ke Rerun Dewa Alam Abadi kali ini akan selamat. Bu Yixuan. Mata naga ibel itu sedingin es saat ia berkata, apa kau lupa pertempuran untuk peringkat setengah Sein? Apa kau lupa pertempuran untuk World Rift? Semua kekalahan dan penghinaan akan terhapus dalam pertempuran ini. Aku tak bersuara, melainkan mengaktifkan aturan-aturan pedang Dao di dalam tubuhku, semangat juangku terus berkobar. 4 lapisan bayangan jiwa pedang meletus satu persatu, hingga lapisan ketiga, citra Dharma Asura Putih, muncul dan mulai menyatu dengan tubuh fisikku. Ketika lapisan keempat, sosok abadi wanita yang tak tertandingi, muncul, Ling Yueqi tak kuasa menahan gemetar di bahunya yang harum nenek. Nenek. Saya juga sedikit terkejut. Pantas saja lapisan keempat bayangan jiwa pedang ini lebih kuat dari 3 lapisan sebelumnya. Mungkinkah itu juga seseorang dari tanah terlarang? Itu menjelaskannya. Aturan ilmu pedang terus melonjak dan berkembang. Ketika level pertama banjir abadi ilmu pedang muncul, Ling Yueqi sedikit terkejut dan berkata, memang, dia sudah memahami banjir abadi ilmu pedang. Bai Yufan mengerutkan kening, ini baru tahap awal dari Dao Pedang Abadi. Tidak ada apa-apanya di hadapan naga ibel yang telah jatuh ke jalan ibel. Setiap santo pedang bergelar memiliki Dao Pedang Abadi, tetapi hanya sedikit yang sebanding dengan naga ibel. Sebelum kata-kata itu selesai, aliran pedang abadi kedua muncul, lebih kuat dan lebih dahsyat daripada yang pertama. Aliran itu tak berujung, mengalir deras dengan aturan pedang zaman kuno, dan penuh pesona kuno. Apa yang harus kukatakan sekarang? Ling Yueqi tak bisa menahan senyum tipis. Bai Yufan mengerutkan kening, tahap tengah Dao Pedang Abadi. Berapa usianya? Bahkan di antara para bijak di tanah terlarang kita, tak seorang pun mampu memahami tahap tengah Dao Pedang Abadi dalam 100 tahun terakhir. Pasti ada semacam kesempatan yang terlibat. Mendengus, Ling Yueqi tidak berkata apa-apa lagi, melainkan mengalihkan pandangannya ke batu giok Vena Abadi. Hampir semua orang memperhatikan batu giok Vena Abadi, termasuk aku dan keturunan naga ibel. Pertarungan terakhir kami adalah memperebutkan batu giok Vena Abadi. Membasmi. Setelah melepaskan semburan pedang ganda, aku meraung pelan dan melancarkan serangan pertama. Dalam sekejap, aku tiba di atas naga ibel itu. Puluhan cahaya pedang menyembur dari pedang tulang abadi dan menghujaninya. Setiap serangan pedang membawa kekuatan aturan yang dahsyat, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Dikombinasikan dengan kekuatan transformasi Asura Putih, aku menghancurkan aura naga luar naga ibel itu dengan kekuatan yang luar biasa. Waktu yang tepat, naga ibel itu tertawa terbahak-bahak, tubuhnya diselimuti aturan naga gelap. Ia mengayunkan lengannya dengan liar, menggunakan cakarnya untuk menangkis untaian energi pedang. Pada saat ini, baik kekuatannya maupun kekuatanku cenderung melepaskan kekuatan tubuh fisik kami hingga batasnya, sementara kekuatan aturan menjadi semakin lemah, dan niat yang terkondensasi mudah dihancurkan. Serangan fisik adalah kunci sebenarnya. Jelas, kekuatanku melonjak begitu hebat setelah bertransformasi menjadi Asura Putih sehingga bahkan naga ibel itu harus melawan balik dengan sekuat tenaga. Langit berkobar dengan api pucat, pemandangan yang sungguh menakjubkan. Namun, tepat saat naga itu menangkis, aku tiba-tiba menurunkan tubuhku dan langsung menuju perutnya. Tinju kiriku dipenuhi pusaran api pucat, dan tanda naga sejati meletus. Dengan bunyi gedebuk, tanda itu mengenai pelindung perut naga, membuatnya bergetar dan berdengung. Api dunia menyerbu dan dengan cepat membakar pelindung keras itu, menyebabkan naga itu meraung marah. Berdengung, dia membelah dengan kedua tangannya, melepaskan aura naga yang kuat dan memperlihatkan kekuatan fisik yang mengerikan. Aku tiba-tiba terpental ke belakang, melangkah di batas kehampaan, menggambar garis zigzag di udara, mengerahkan kecepatan dan kekuatan tubuh fisikku secara maksimal, langsung kembali ke posisi kepala naga ibel, mengayunkan pedang panjangku dan menebas dengan keras. Di saat yang sama aturan pedang waktu Dao meledak, langsung melepaskan naga waktu Dao sejati di atas kepala naga ibel. Hong! Aturan naga waktu yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, melucuti baju zirah dari kepala ibel itu, membuatnya berlumuran darah. Namun, tubuh fisiknya terlalu kuat, dan ia menahan rasa sakit yang luar biasa untuk melancarkan pukulan yang kuat. Ledakan. Aku menyilangkan tangan untuk menangkis pukulan itu, tetapi langsung terhempas. Lenganku mati rasa dan merasakan sakit yang luar biasa. Pukulan naga ibel itu lebih dahsyat daripada daya hancur puluhan gunung. Bahkan dengan tubuh fisikku yang telah mencapai tingkat kesucian, aku masih hampir tak mampu menahan pukulan itu.
Aku mundur kurang dari 3 meter sebelum berjuang untuk terbang kembali. Pedang tulang abadiku, yang dipenuhi niat pedang pemusnahan, menghancurkan cakar naga ibel itu dengan bunyi puff, meninggalkan lubang darah seukuran kepalan tangan di dadanya. Namun, tubuh fisik naga ibel itu terlalu kuat, luka ini seperti geli. Kamu yang minta. Naga itu menjadi sangat marah, mengepalkan cakarnya, dan melancarkan serangan dahsyat lainnya. Aku membalasnya dengan sebuah pukulan. Dengan suara wus, aura naga ibel dan api pucat itu meledak bersamaan. Waktuku terbatas, jadi aku hanya bisa melancarkan serangan menangui buta. Aku berputar dan melancarkan serangan jalur naga sejati lainnya ke sisi naga ibel itu. Puluhan niat pedang naga sejati menghantam sisik-sisik di punggung naga ibel itu, merobek kulit dan dagingnya, membuatnya berlumuran darah dan dalam kondisi menyedihkan yang tak terlukiskan. Orang menyebalkan. Naga ibel itu semakin marah, melepaskan badai energi jahat yang dahsyat di sekelilingnya. Aku terus-menerus terperangkap dalam badai ini, terpaksa menggunakan alam pedang bulu sejati untuk mempertahankan diri. Namun, alam pedang bulu sejati itu menyusut hingga kurang dari 30 cm, nyaris tak mampu bertahan. Tanpa pikir panjang, aku melompat ke udara dan, dengan kelincahanku, menggunakan pedang tulang abadi untuk menggambar sebuah gambar yang sangat indah. Saat lukisan itu selesai, penampilan Su Yan langsung menghilang, dan garis-garis mengembun di sekitar pedang tulang abadi, menyebabkan kekuatan pedang itu meledak beberapa kali lipat. Lukisan pedang abadi. Pedang tulang abadi, yang dipenuhi aura abadi yang kuat, turun dari langit secepat kilat. Saat pedang itu jatuh, aku tiba-tiba menciptakan tusukan spasial, membuat naga ibel itu tak punya kesempatan untuk menghindar. Pedang itu menebas dari bahu kirinya. Jepret. Dengan suara keras, lengan kiri naga itu terlepas, memperlihatkan tulang-tulang terbuka dan darah mengucur deras. Mengaum. Naga itu, menggeliat kesakitan, meraung ke langit, lehernya sekali lagi tertusuk oleh niat pedang pemusnah, meninggalkan beberapa lubang. Gumpalan uap darah membubung, dan aura naga itu, yang berputar-putar dengan energi jahat, menyapu, meledakkanku ke belakang dengan bang. Energi internalku mulai menjadi kacau, dan setelah menggunakan beberapa teknik pamungkas seperti jalur naga sejati waktu dan teknik melukis pedang abadi, aku hampir sepenuhnya terkuras. Namun, serangkaian kartu truf ini membuat Ling Yueqi, Bai Yufan, Sang Zuyue, Lin Qianyu, dan yang lainnya tercengang. Saat ini, mungkin tak seorang pun akan meragukan identitasku sebagai pemuda nomor 1 di alam atas. Waktu hampir habis, serang cepat. Vitalitas naga sejati itu luar biasa kuat. Meskipun kehilangan kedua lengannya, ia tetap memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Seperti dugaanku, ekspresi naga ibel itu berubah drastis. Dengan rasa sakit yang luar biasa, ia membuka rahangnya yang berwarna merah darah dan menyegel area di sekitarku. Dengan raungan, api naga menyapu, membara. Aduh, melayang di udara, aku buru-buru memanggil api dunia untuk melawan api naga, tetapi intensitas api dunia melemah drastis seiring berkurangnya kekuatanku, dan api itu pun terbakar habis dengan cepat. Akibatnya, lubang-lubang mengerikan muncul di kaki dan perutku, dengan darah mengalir deras. Api naga itu tak terhancurkan, dan api naga dari naga ibel itu dipenuhi dengan kekuatan menjijikkan dari aturan-aturan ibel. Bu Yixuan, kamu benar-benar pantas mati. Keturunan naga ibel itu melayang ke udara, matanya memancarkan cahaya dingin. Energi naga di dalam tubuhnya meletus, seolah-olah ia berjuang mati-matian. Di bawah tekanan naga sejati, tubuh fisikku tak dapat bergerak. Tertawa, cakar naga itu menusuk lurus, 2 cakar tajam menembus lengan kiriku, dan 2 cakar tajam lainnya menembus lengan kananku, menjepitku langsung ke dinding pembatas. Sebuah bola api naga hendak meledak dari mulutnya. Bu Yixuan, Ling Yueqi terkejut dan tiba-tiba melayang, seluruh tubuhnya diselimuti aura keabadian. Ia mengayunkan pedangnya ke punggung naga ibel itu, menghancurkan baju zirah naga yang tak terhitung jumlahnya, sekaligus membuat naga ibel itu murka. Tiba-tiba naga itu berbalik dan menyemburkan api naga yang awalnya ditujukan kepadaku langsung ke Ling Yueqi. Ledakan. Api memenuhi langit saat peri kolam bulan dari tanah terlarang terpental mundur, tubuhnya dikelilingi oleh api yang tak dapat dipadamkan, dan sudah terluka parah. Pada saat itu, tiba-tiba aku mengalirkan kekuatan aturan di dalam tubuhku. Tubuhku seakan terpisah, dan tubuh lain melesat keluar dari platform spiritualku. Dalam sekejap, aku menyelesaikan proses roh primordialku meninggalkan tubuhku dan memadatkan tubuh pertempuranku. Diri yang lain itu memegang pedang tulang abadi dan berputar di leher keturunan naga ibel itu. Pedang tulang abadi itu meledak dengan cahaya yang menyala-nyala dan berputar di udara dengan kekuatan niat pedang pemusnahan. Pedang itu hanya berputar di leher naga ibel itu dan menebas sekali. Ledakan. Darah naga menyembur keluar, dan naga ibel itu meraung marah. Lehernya hampir terbelah dua,
tetapi hukum naga sejati yang tak terhitung jumlahnya melonjak untuk menutup lukanya, hanya melukainya, tidak membasminya. Tiba-tiba, ia mengayunkan ekor raksasanya, menghancurkan tubuh tempurku yang telah meninggalkan tubuhku di udara. Pada saat yang sama, seberkas cahaya ganas melesat dari matanya, dan ia membuka rahangnya yang berwarna merah darah untuk menggigit kepalaku. Gigi naganya yang dingin sangat tajam, membuatku merasakan kematian yang akan datang. Gelombang kebingungan menerpaku. Tepat ketika aku merasa akan mati, seberkas cahaya keemasan muncul di hadapanku, membesar dengan cepat dan menghalangi rahang naga ibel yang menganga. Itu adalah gada pembasmi dewa. Segera setelah itu, sesosok yang memegang gada pembasmi dewa muncul di hadapanku, mengenakan jubah hitam pang camping, rambutnya berkibar liar, dan seluruh tubuhnya diselimuti gumpalan api hitam. Itu adalah wujud Dharma dari Asura Hitam. Lin Qianyu akhirnya menyalakan kembali semangat juangnya dan mendapatkan kembali keinginannya untuk bertarung. Minggir, aku melancarkan tendangan kuat ke perut naga itu, yang mematahkan cakarnya. Lenganku terasa terbakar hebat, dan aku batuk darah, terengah-engah. Xiao Xuan, kamu baik-baik saja. Lin Qianyu berkata dengan tenang. Sambil menggenggam pedang tulang abadi dengan erat, aku menyalakan kembali semangat juangku dan mengerutkan kening, sambil berkata, Qianyu, kau akhirnya kembali. Ya, aku kembali. Dia berbalik, wajahnya yang dulu berseri-seri dengan senyum seorang pemuda yang pulang ke rumah, kini dipenuhi seringai apakah kita akan membasmi naga itu bersama-sama. Berdebar, Lin Qianyu menendang gada pembasmi dewa dengan ganas, menyebabkan tubuh naga ibel itu berputar dan mundur dengan liar. Di bawah transformasi Asura Hitam, kekuatannya menjadi semakin jahat dan ganas, seperti dua sisi yin dan yang dengan kekuatan Asura Putihku. Yang satu berapi-api dan mendominasi, dan yang lainnya ganas dan gelap. Begitu mereka bergabung, mereka saling melengkapi dan menciptakan aura yang tak tertandingi. Engah, naga ibel itu mengatupkan rahangnya, dan gada ilahi menusuk rahang bawahnya sebelum ditarik keluar oleh cakar tunggalnya. Naga itu kini berlumuran darah, ekspresinya garang, dan ia meraung, harimau putih, kereta hantu, Bai Ze, apa kalian masih ingin melindungi diri? Jika aku mati dalam pertempuran ini, kalian semua akan mati saat kembali ke alam liar kuno. Di antara awan gelap, sosok-sosok melayang ke udara. Bai Ze juga tiba, seorang pemuda berkekuatan luar biasa, mengenakan baju perang putih keperakan, memegang pedang panjang, dan menatap kami dengan mata dingin. Gui Ce adalah pemuda yang menyeramkan dengan kekuatan luar biasa. Mereka berdua adalah anggota luar biasa dari ekspedisi ke alam liar kuno ini, sebanding dengan kekuatan Phoenix S. Lin Qianyu membuka telapak tangannya, menarik kembali gada pembasmi dewa. Alisnya yang sekeras pedang berkerut, dan ia mengirimkan suaranya, Xiao Xuan, semakin lama ini berlarut-larut, semakin kuat kekuatan fisik naga ibel akan pulih. Apapun yang terjadi, basmi dia dulu. Aku mengangguk. Tepat pada saat itu, suara Lin Muzhao terdengar dari belakang adik kecil, fokuslah melawan naga ibel, serahkan sisanya padaku dan biarawati. Sang Zuyue mendapatkan kembali semangat juangnya dan mengangguk setuju. Dengan bergabungnya Dong Fangqi, penerus kuil suci kuno, dan Murong Yu, para kultivator manusia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, meskipun kondisi mereka sangat menyedihkan. Membasmi. Para Asura hitam putih melesat ke udara, pedang tulang abadi dan gada pembasmi dewa mereka bergetar hebat dengan lapisan kekuatan Asura dan api rerun dewa suci, menghantam kepala keturunan naga ibel bagaikan gunung Tai. Di bawah tekanan dua alam Qi, tubuh besar naga ibel tak mampu mengelak dan hanya mampu menangkis semua serangan. Tubuh depannya sedikit menyusut, dan ekor raksasanya menyapu, membawa energi hitam mengerikan yang bergulung-gulung. Aku akan menghalanginya. Lin Qianyu meraung pelan, dan api Asura hitam pun menyambar. Ia dan gada pembasmi dewa mencapai harmoni yang sempurna, dan ia menggambar busur api di udara sebelum menghantam ekor naga ibel itu dengan kuat. Sebuah ledakan memekakkan telinga meletus, disertai gelombang kejut energi yang luar biasa mengerikan. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk bergerak cepat ke samping dan tiba di sisi naga ibel itu. Pedang tulang abadi meletus dengan api dunia yang dahsyat dan niat pedang pemusnahan abadi. Pedang itu menebas tubuh naga ibel itu dengan suara swoosh, membelah sisik naga yang keras itu satu persatu. Niat pedang itu terus memusnahkan, menorehkan bekas-bekas pedang berdarah. Hanya dalam satu tebasan, lebih dari 10 luka pedang mengerikan muncul di sisi naga ibel itu. Ah! Dalam kesakitan, naga ibel itu meraung, tubuhnya meliuk-liuk. Sisik-sisiknya membentuk kekuatan yang dahsyat dan menindas, berubah menjadi tanda-tanda melingkar yang tak terhitung jumlahnya yang meledak di udara dengan serangkaian ledakan. Apakah ia mencoba menghancurkanku dengan tubuhnya? Begitu Zub mengaktifkan teknik gerakannya, ia bergerak cepat ke samping. Pada saat yang sama, ia sekali lagi melancarkan teknik pedang rusa putih. Pedang Guiyi melesat ke langit,
meninggalkan lubang darah yang sangat besar di perut naga ibel itu, mencapai jantungnya. Darah panas menyembur keluar seperti aliran deras. Dengan luka ini, bahkan vitalitas kuat ras naga legendaris itu mungkin tak akan mampu menahannya. Ledakan. Dengan raungan yang memekakkan telinga, rasanya seperti gunung runtuh menimpa bahuku. Aura naga ibel itu meledak, dan daging serta darah berhamburan dari tulang belikatku. Serangan aturan garis keturunan naga ibel itu luar biasa dahsyat dan padat, bahkan teknik gerakanku pun tak mampu menghindarinya. Di udara, tubuh bagian depan naga ibel itu mengayunkan satu lengannya, melepaskan aliran energi naga sejati, dan beradu dengan asura hitam. Lin Qianyu sudah penuh luka dan pasti tidak akan bertahan lama. Bahkan transformasi asura kita pun tidak bisa bertahan lama, kita sudah menghabiskan energi hidup kita untuk terus bertahan. Jika naga ibel tidak mati, maka akan terjadi malapetaka besar. Lin Qianyu dan saya hampir yakin akan keputusan ini. Saat itu, semua orang terlibat dalam pertempuran berdarah. Ling Yueqi, Bai Yufan, Lin Muzhao, Sang Zuyue, penerus kuil suci kuno, dan yang lainnya sedang bertarung melawan makhluk asing di alam liar kuno. Mereka berada di ambang hidup dan mati, dan tak seorang pun boleh terganggu. Kami semua tahu akan ada pertempuran hidup dan mati di upacara agung dunia, tetapi kami tidak menyangka akan sesengit ini. Saat itu, tak seorang pun bisa memastikan apakah mereka bisa kembali ke alam atas hidup-hidup. Mati, naga itu meraung, satu lengannya terentang dengan cakar yang tajam, melepaskan ratusan energi naga yang membuat Lin Qianyu menyemburkan darah dan terhuyung mundur, menjerumuskannya ke dalam situasi putus asa. Minggir, tanda burung vermilion meletus, dan aku menghantam Lin Qianyu. Api pucat menyembur dari pedang tulang abadi, dan puluhan aturan pedang yang mengalir langsung meledak, langsung melepaskan daun naga sejati waktu yang meledak di cakar naga ibel itu. Bum bum bum. Energi naga ibel dan energi naga dari jalur naga sejati berkobar bersamaan, dan cahaya yang menyilaukan itu hampir menyilaukan. Saat ini, aku telah menghabiskan seluruh tenagaku, dan stimulasi kekuatan fisikku telah mencapai batasnya. Aturan-aturan dalam tubuhku terus meluap, dan pembuluh darah suci terlihat jelas. Bahkan mulai pecah dan berdarah. Jika aku terus bertarung seperti ini, bahkan jika tubuhku menjadi orang suci, aku tidak akan mampu menahannya dan akan meledak dan mati. Mendesis. Dengan satu serangan, kekuatan pemusnahan melonjak, dan tubuh naga ibel itu tampaknya akhirnya menyerah. Salah satu cakarnya mulai retak dan lapuk seperti batu, dan darah menyembur keluar. Pertempuran ini bukan hanya kami yang berjuang, tetapi juga naga ibel ini dengan darah naga sejati, semua demi kesempatan abadi yang tak tertandingi di Rerun Dewa Abadi. Kau takkan bisa mengalahkanku, bahkan tak akan pernah. Mata keturunan naga itu berkilat menakutkan saat dia menatapku dengan mengancam dan menggeram. Aku naga sejati, dan kau hanyalah manusia biasa, tak layak melawanku. Sambil berbicara, naga ibel itu membuka rahangnya yang semerah darah, memperlihatkan tenggorokan merah samar, dan bola api naga hendak menyembur keluar. Aku sudah tak bisa bergerak, tubuhku sepenuhnya tersegel oleh energi naga sejati. Aku dalam bahaya. Apakah kamu cukup baik atau tidak, apakah itu yang kamu katakan? Pada saat ini, suara Lin Qianyu terdengar dari udara. Gada pembasmi dewa, yang terbungkus cahaya keemasan, jatuh tepat di kepala naga ibel yang sedang membuka mulutnya. Jubah hitam pangkemping berkibar tertiup angin, api hitam berkobar di sekitarnya, dan ia tampak sangat tampan. Niat tempur asura hitam yang tak berujung menyatu dengan artefak suci gada pembasmi dewa dan mendarat dengan keras di kepala keturunan naga ibel tersebut. Ledakan. Gada ini sangat berat, menyebabkan sisik naga itu hancur. Retakan tampak jelas di tengkorak naga, menyebar ke mata dan hidungnya, seolah-olah patung naga emas sedang dihancurkan perlahan. Lapisan demi lapisan simbol aturan naga sejati menyebar, menyegel luka besar itu. Naga ibel itu tiba-tiba membalikkan tubuhnya, dan ekor raksasanya kembali menyapu udara, menepis Lin Qianyu seperti lalat. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan darah berceceran di langit. Luka akibat serangan ini pasti tidak ringan, tetapi untungnya, Lin Qianyu sedang dalam wujud transformasi asuranya, jika tidak, ia mungkin sudah mati dalam pertempuran. Pada saat itu, aku langsung bergerak. Aturan roh primordialku bergema jauh di lubuk hatiku, dan sebuah dharma roh primordial tiba-tiba terpisah dari tubuhku. Ia terbang ke leher naga dalam sekejap mata, satu di kiri dan satu di kanan. Pedang tulang abadi dan pedang tulang abadi kental digunakan bersamaan, menembus daging leher naga. Mengaduk aturan ilmu pedang, untaian cahaya keemasan berkumpul dan langsung menggores dua gulungan emas lukisan abadi di tulang leher naga. Garis-garis itu, seperti garis api yang terkubur jauh di bawah tanah, mulai meledak dengan kekuatan. Bum bum bum. Raungan itu memekakkan telinga. Tepat saat aku menyelesaikan lukisan itu, vitalitas naga yang dahsyat itu sungguh mengerikan. Ia mengangkat cakarnya dan menghantamkannya ke dadaku.
Cakar naga yang tajam menembus dadaku, dan rasa sakit yang menusuk-menusukku. Aku hampir pingsan. Namun semangat Juang Bai Xiuluo begitu dahsyat. Ia bertarung sampai mati dan tidak menderita kerugian apapun. Ia meraih cakar naga yang telah menembus dadanya dengan tangan kirinya dan membentuk mantra pedang dengan tangan kanannya. Ia mengendalikan pedang tulang abadi dan melepaskan niat pedang 9 tekukan Wei Yang di udara. Leher naga itu, yang sudah robek dan hancur, dengan hanya satu tulang mengerikan yang menghubungkannya ke tubuhnya, menjadi sasaran 9 serangan pedang lagi. Aturan pelindung yang menyelimuti tulang naga itu hancur seketika, dan seluruh kepala naga itu hampir runtuh. Namun, vitalitas keturunan naga yang kuat itu sebanding dengan vitalitas burung phoenix, dan matanya yang berbisa menatapku Bu Yixuan, aku akan membasmimu. Berdengung. Dari kegelapan di kejauhan, seberkas cahaya keemasan menyapu dan menghantam bagian belakang kepala naga ibel itu dengan dentuman keras. Itu adalah gada pembasmi dewa milik Lin Qianyu. Meskipun terluka parah, ia tetap berjuang sekuat tenaga, semangat juangnya tak tergoyahkan. Dengan rasa sakit yang menusuk di dadaku, cakar naga itu menarik diri dengan sendirinya, meninggalkan lubang berdarah yang mengerikan di dadaku. Aku buru-buru mengaktifkan hukum Phoenix untuk menekan lukanya, sambil terus menyerang. Pedang tulang abadi melepaskan lusinan niat pedang yang ganas, menjebak kepala naga ibel itu, bertekad untuk memenggalnya. Bagi naga ibel dengan vitalitas sekuat itu, memotong kepala adalah satu-satunya cara untuk membasminya. Di bawah niat pedang pemusnahan, aturan dharma yang terkumpul di leher naga ibel runtuh satu persatu, darah mengucur deras, kekuatan hidup terus terkuras habis, dan rasa takut akhirnya muncul di mata yang penuh dengan kebencian. Naga ibel, yang mengandalkan garis keturunannya yang luar biasa, sama sekali tidak menganggap kami serius. Ia mungkin tidak menyangka Asura Hitam dan Putih akan melepaskan kekuatan sebesar itu ketika mereka bergabung. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh perlahan turun, berpakaian putih, dialah Linglong, gadis dari klan Macan Putih. Bu Yixuan, bisakah kita mengampuni naga ibel? Tanyanya lembut. Meskipun naga ibel itu ganas, pada akhirnya ia adalah calon kaisar klan alam liar kuno. Jika kau membasminya, apa kau yakin hanya ras manusia alam atas yang mampu menahan kekuatan terlarang dan mengerikan dari masa depan ini? Saya tidak bisa menyetujuinya, kataku dengan tenang. Mengapa? Tanya Linglong heran. Aku berkata dengan tenang, karena mereka yang bukan jenisku pasti punya hati yang berbeda. Naga ibel itu sombong dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia berhasil mengendalikan sebagian takdir, itu hanya akan membawa malapetaka tak berujung bagi 3.000 dunia. Karena itu, aku berniat membasmi naga ibel itu. Aku juga percaya bahwa alam liar kuno akan memilih kaisar baru. Mengenai keinginan alam liar kuno untuk membalas dendam, aku bersedia menerimanya. Baiklah kalau begitu, kata Linglong dengan sedikit kecewa, kuharap kau tidak menyesalinya nanti. Naga ibel telah jatuh ke jalan jahat. Kita harus membasmi ibel dan menaklukkan monster itu tanpa ragu. Tepat saat itu, naga ibel itu mengangkat kepalanya, suaranya bergetar dan ekspresinya dipenuhi ketakutan Bu Yixuan, selama kau tidak membasmiku, kita akan menjalin hubungan baik. Akulah kaisar alam liar kuno, naga ibel masa depan yang tak tertandingi. Mengapa kau tidak senang melakukannya? Aku tak bisa menahan diri untuk menganggapnya agak lucu. Aku melirik naga ibel itu dengan acuh tak acuh dan berkata, saat kau kuat dan aku lemah, kau ingin bertarung dan membasmi. Sekarang setelah aku kuat dan kau lemah, kau ingin menjalin hubungan baik. Tidak ada hubungan baik di antara kita, yang ada hanyalah survival of the fittest. Lagi pula, kau sudah jatuh ke jalan ibel dan hampir membasmi 2 wanita terpenting bagiku. Kau masih ingin membela diri. Begitu dia selesai berbicara, pedang tulang abadi, yang diselimuti oleh amukan api dunia, menyapu area tersebut. Jepret, kepala keturunan naga itu terpenggal, cahaya cemerlang berkelap-kelip di antara alisnya, seolah-olah ia berniat menghancurkan rerun dewa sucinya sendiri. Namun, aku menusuk sisa kekuatan spiritualnya yang terakhir dengan jari secepat kilat, sehingga gagal menghancurkan rerun dewa suci itu. Yang tersisa hanyalah kepala naga yang berat, yang kuangkat ke udara, sambil berteriak dengan suara lantang naga itu telah terbasmi. Apakah kau, alam liar kuno, masih berniat bertarung dengan keras kepala seperti binatang buas yang terpojok? Seketika, Bai Ze, Gui Che, dan makhluk-makhluk lain dari alam liar kuno semuanya terkejut. Mereka hampir tidak percaya bahwa naga ibel itu telah terbasmi. Sungguh jenius tak tertandingi yang legendaris. Apakah semuanya sudah berakhir? Apakah semuanya sudah berakhir? Gumam Bai Ze. Ekspresi Ghostcard berubah menyeramkan. Bagaimana mungkin naga ibel mati? Bagaimana mungkin naga ibel mati? Aku melihat sekeliling dan melihat kedua kakak perempuanku, Lin Muzhao dan Sang Zuyue, terluka parah. Lin Muzhao, khususnya, sedang bersandar di penghalang kehampaan dengan pedang panjangnya,
tubuhnya penuh luka, dan ia hampir tidak bisa berdiri. Ling Yueqi berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik, tetapi tidak jauh lebih baik. Sedangkan Murong Yu, penerus kuil suci kuno, ia tetap diam, tubuhnya berlumuran darah, masih mempertahankan posisi bertahan. Setiap orang butuh waktu untuk pulih dan beristirahat, jika tidak, mereka bahkan tidak akan punya kekuatan untuk tetap berada dalam kehampaan. Sambil mengangkat kepala naga itu tinggi-tinggi, aku berteriak, semua makhluk di alam liar kuno, segera kembali ke alam liar kuno. Aku tidak akan mempersulit kalian. Jika ada orang lagi dari alam liar kuno dalam 10 tarikan napas, aku akan membasmi mereka semua. Bai Ze, Gui Che, dan makhluk-makhluk lainnya saling berpandangan dengan cemas. Memang, meskipun aku terluka parah saat ini, aku jelas punya kemampuan untuk membasmi mereka seketika. Lagi pula, mereka tidak tahu bahwa transformasi Asura Putihku hanya bisa bertahan 10 tarikan napas lagi. Akhirnya, Linglong adalah orang pertama yang menjauh, diikuti oleh Bai Ze, Gui Che, dan yang lainnya, semuanya melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi, seolah-olah takut aku mungkin berubah pikiran di menit terakhir. Tepat setelah semua orang di hutan belantara kuno pergi, aku melemparkan kepala naga ibel itu ke dalam cincin tulang spasialku. Kemudian, aku mengangkat tanganku, aura pedang berputar di sekitarku, dan memasukkan sepotong giok abadi, sebesar manusia, ke dalam cincin tulang spasial itu juga. Kemudian, aku melangkah ke sisi Lin Muzao dan menangkapnya tepat saat ia hampir jatuh. Telapak tanganku, yang dipenuhi esensi suci, menekan perut bagian bawahnya dan menembus tubuhnya. Aku bertanya, kakak senior, kau baik-baik saja. Bagus. Lin Muzao meringkuk dalam pelukanku, alisnya yang halus berkerut sedikit saat dia bertanya, aku ingin tahu bagaimana kabar Suster Suanyin dan Suster Junior Qingyin. Mereka tidak terluka parah. Natavia pasti akan membawa mereka kembali, jangan khawatir. Saat itu, Ling Yueqi muncul di belakangku dan berkata lembut, Bu Yixuan, giok Vena abadi sangat penting bagi tanah terlarang kita. Mungkin saja nasib tanah terlarang sepenuhnya bergantung pada giok Vena abadi untuk keberlangsungannya. Alam atas akan tetap menjadi alam atas untuk sementara waktu, tetapi tanah terlarang mungkin akan segera berubah menjadi tanah terlarang. Sebelum aku datang ke sini, bibiku sudah mengatakan bahwa aku harus meminta Vena abadi ini kepadamu. Api pucat itu menghilang dari tubuhku, dan dalam sekejap mata, rambut putih dan alisku berubah menjadi hitam pekat. Kekuatanku juga merosot. Jika Ling Yueqi bergerak saat ini, aku sama sekali tidak akan mampu melawannya. Terlebih lagi, ada Bai Yufan di belakangnya. Bai Yufan jelas telah menahan kekuatannya, dan lukanya hampir yang paling ringan di antara yang lainnya. Bu Yixuan, aku harap kamu menjaga dirimu baik-baik. Mata Bai Yufan sedingin es, dan tangannya sudah memegang gagang pedangnya. Hanya inikah yang bisa ditawarkan tanah terlarang? Sang penerus kuil kuno mencibir, turun dari langit dengan pedang panjangnya, berdiri di antara aku dan Bai Yufan, lalu berkata dengan dingin, jika kau ingin menyentuh Bu Yixuan, kau harus melangkahi mayatku. Kau pikir aku tidak berani? Teriak Bai Yufan dengan suara rendah. Saat itu, wajah cantik Ling Yueqi berubah dingin. Ia tiba-tiba berbalik dan memukul dada Bai Yufan dengan telapak tangan yang kuat, menyebabkan Bai Yufan terbatuk darah dan terpental mundur, kekuatannya pun berkurang drastis. Yueqi, apa kau gila? Serunya kaget. Ling Yueqi berkata dengan tenang, akulah yang memegang keputusan akhir tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah terlarang. Bai Yufan, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Apa kau mencoba menabur perselisihan antara keluarga Ling dan alam atas, untuk memulai perang di antara mereka, agar keluarga Baimu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk bertindak? Berhentilah bermimpi. Jika kau berani melanggar batas lagi, hari kau kembali ke tanah terlarang akan menjadi hari kau melenyapkan keluarga Bai. Anda, pupil mata Bai Yufan mengerut tajam, seolah menyadari keseriusan situasi, lalu berkata, aku mengerti, aku tidak akan melakukannya lagi. Itu bagus. Ling Yueqi berbalik, wajah cantiknya sekali lagi menampakkan senyum hangat, dan berkata, Bu Yixuan, kita bisa berdiskusi tentang bagaimana kau ingin memberikan giok Vena abadi ke tanah terlarang. Di sampingnya, Sang Zuyue berkata, Xiao Xuan, giok Vena abadi ini juga satu-satunya tujuan alam atas kita memasuki upacara agung dunia. Kau harus memikirkannya baik-baik, jangan sampai kehilangan ketenanganmu hanya karena sedikit keindahan dari kata-kata alam abadi. Ling Yueqi cemberut, benarkah? Sikap intimnya jauh melampaui apa yang pernah ditunjukkan oleh penerus Xuan Wu yang memukau di celah dunia. Bai Yufan diliputi rasa cemburu, tetapi tidak berani berbicara dan hanya bisa menahannya. Aku mengangguk, lalu langsung menyampaikan suaraku kepada Sang Zuyue dan Lin Muzao. Nona Sang, kakak senior, sebenarnya sebelum aku datang ke sini, pohon anggur ilahi senior memberitahuku hal lain. Meskipun giok Vena abadi itu penting, itu bukanlah kesempatan terbaik.
Jika kita bisa mendapatkan kesempatan lain, tidak masalah jika kita memberikan giok vena abadi itu ke tanah terlarang. Menjalin hubungan baik lebih penting daripada apapun. Mereka semua bersenandung tanda setuju, tetapi tidak mendesak untuk menanyakan rinciannya, karena mereka semua tahu bahwa ada hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini, dan waktu sangatlah berharga. Sambil memeluk Lin Muzhao yang terluka parah, aku berbalik dan memandangi gua-gua bintang yang tak terhitung jumlahnya di hadapanku. Aku mengaktifkan mata ilahi dao pedangku dan mencoba melihat menembus urat-urat keberuntungan jauh di jantung alam abadi. Tepat di bawah lokasi terbentuknya giok vena abadi, tampak ada secerca energi pemberi kehidupan yang berdenyut. Meskipun sangat lemah, aku masih berhasil mendeteksinya. Orang lain yang menemukan itu adalah Ling Yueqi. Di antara semua orang, dialah yang terkuat, kedua setelah naga ibel. Ketika aku membasmi banyak makhluk purba, dialah yang menangkis serangan dahsyat naga ibel di puncaknya. Kalau tidak, tak satu pun dari kami akan selamat sampai sekarang. Ling Yueqi menyipitkan mata indahnya dan menatap jauh ke dalam gua bintang. Lalu dia menatapku dan tersenyum, aku tahu alasannya. Aku mengangguk aku harus mendapatkan harta ini, tapi, aku khawatir kekuatanku saat ini tidak lagi cukup untuk memanfaatkan kesempatan ini. Yueqi, jika kau bisa, tolong bantu aku mendapatkan kesempatan ini. Aku akan menukarnya dengan giok surgawi. Ling Yueqi sedikit membuka bibir merahnya aku bisa melihat bahayanya. Jika aku mati karenanya, saat kau bertemu bibimu nanti, kau harus mengatakan padanya bahwa Yueqi mendengarkannya dan tidak pernah membangkang. Saya terdiam. Ia terkekeh, sosoknya melesat pergi dalam sekejap, menghilang ke dalam gua bintang yang menyala-nyala, tempat yang dipenuhi niat membasmi dan bahaya. Memang, saat ini, hanya dia yang mampu memasuki dan mendapatkan kayu ilahi, tak seorang pun bisa melakukannya. Aku berada dalam kondisi lemah setelah transformasi asuraku, sementara Lin Qianyu, yang membawa tongkat ilahi, tampak tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan, tetapi kekuatan di dalam dirinya sangat lemah. Tak lama kemudian, 3 aura muncul dari awan. Seberkas kekuatan penghancur memadamkan api yang berkobar di udara. Natafia kembali, menggendong sepupunya dan Li Qingyin di kedua sisinya. Ketiganya berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan. Kakak, Xiao Yan, aku bergegas menghampiri dan memeluk sepupuku erat-erat. Lalu aku mengambil sebuah ramuan suci, menghancurkannya, dan memberikannya padanya. Selanjutnya, aku mengambil Li Qingyin dan memberinya ramuan suci juga. Setelah beberapa tarikan napas, kulit mereka akhirnya mulai merona merah. Ramuan suci itu sangat mujarab. Meskipun tidak bisa dikatakan menghidupkan mereka kembali, ramuan itu memungkinkan mereka pulih dengan cepat. Biarkan mereka beristirahat. Aku mengambil dunia daun ilahi dari Natafia, lalu mengirim sepupuku yang tak sadarkan diri dan Li Qingyin ke dunia daun ilahi, meninggalkan Natafia dan saudari Ling untuk mengurus mereka. Tidak lama kemudian, serangkaian suara menggelegar datang dari kedalaman gua bintang, dengan jelas menunjukkan bahwa pertempuran sengit tengah terjadi, dan kami semua menjadi gelisah. Dong Fangqi mengerutkan kening mungkinkah Peri Yueqi dalam bahaya? Bai Yufan menegur, jangan bicara omong kosong. Yueqi bahkan bisa melawan naga ibel, jadi sama sekali tidak ada bahaya baginya di gua bintang. Dong Fangqi cemberut, tetapi pria bermarga Bai di depannya tampak mengesankan dan merupakan keturunan para dewa. Sekalipun ia anggota keluarga kerajaan dari alam atas, ia tak mampu menyinggung perasaannya, jadi ia menyentuh hidungnya dan tak berkata apa-apa lagi. Aku berkata, jangan khawatir, kekuatan Ling Yueqi berada di luar imajinasi kita, tidak akan ada masalah. Sang Zuyue mengangguk dan berkata, siapapun di antara kita yang pernah melawan naga ibel pasti terluka parah, tetapi dialah satu-satunya yang mampu melawan naga ibel dan lolos tanpa cedera, hanya menderita luka ringan. Dalam hal kultivasi, kekuatan terkuat Ling Yueqi mungkin sebanding dengan puncak transformasi Asura Putih milik Xiao Xuan. Sambil berbicara, Sang Zuyue melirik Lin Qianyu dan berkata, Asura Hitam, apakah kau benar-benar memutuskan untuk tidak kembali ke tanah pengasingan dan menyerah menjadi putra langit? Lin Qianyu tersenyum tenang Nona Sang, apakah Anda mengolok-olok saya? Tidak juga, hanya sedikit tindakan pencegahan. Memang sudah seharusnya waspada. Lin Qianyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, terkadang takdir setiap orang berada di luar kendali mereka. Ambil contoh saya, ketika saya lemah, kuil ruang dan waktu mengirim saya ke tanah pengasingan, di mana saya menjadi putra langit yang dibesarkan oleh kekayaan tanah pengasingan. Saya bahkan memiliki kutukan kehancuran total yang tertanam di tubuh saya. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Sekarang setelah Rang Xichen melarikan diri, dia mungkin akan segera menyampaikan kabar itu kepada Yang Mulia Konfusianisme. Saya pikir, sebelum saya mati, bisa kembali menjadi manusia adalah cara terbaik untuk menjadi diri saya sendiri. Kutukan pemusnahan. Seruku kaget. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Cepat atau lambat,
hasilnya tetap sama saja, katanya sambil tertawa meremehkan diri sendiri. Aku mengerutkan kening, jangan putus asa. Aku akan membawamu kembali ke alam atas. Pohon anggur ilahi mungkin punya cara untuk mematahkan kutukanmu. Apakah pohon tua itu benar-benar sekuat itu? Tepat pada saat itu, api berkobar dari gua bintang, dan sesosok anggun namun sedikit berantakan bergegas keluar. Sosok itu adalah Ling Yueqi, yang sedang memegang sepotong kayu emas di tangannya, yang penuh dengan aura aturan kehidupan. Selesai. Saya sangat gembira. Gaun yang tadinya berkibar dan anggun telah terbakar habis, menyisakan kaki Ling Yueqi yang jenjang, ramping, dan berkilau, terhampar di hadapannya, memancarkan pesona yang memikat. Lengannya dipenuhi luka bakar ringan dan bahkan 2 bekas luka mengerikan, dan tangannya yang memegang kayu suci kini hangus menghitam. Untuk mendapatkan kayu suci ini, keturunan Xuanwu ini membayar harga yang sangat mahal. Bu Yixuan, aku sudah menemukannya. Meskipun terluka, Ling Yueqi tetap tersenyum dan berkata, saya bisa merasakan energi dahsyat yang terkandung di dalam potongan kayu ini. Bisakah Anda memberitahu saya asal-usulnya? Aku tersenyum tipis muncul, jangan tanya kayu ini untuk apa. Ini, sepotong batu giok dari urat surgawi. Aku memberikannya kepadamu sekarang sebagai ganti sepotong kayu ini. Bagus. Setelah aku menyerahkan giok Vena abadi kepada Ling Yueqi, ia juga mendorong pohon ilahi. Pohon ilahi itu dikelilingi oleh aturan-aturan yang berputar-putar, dan gumpalan-gumpalan api dao menyembur keluar. Namun, begitu aku mengulurkan tangan dan menggenggam cabang kecil pohon ilahi, api dunia dan pohon ilahi mulai menyatu, menciptakan rasa harmoni antara surga dan manusia. Hal ini langsung membuat Ling Yueqi terkesiap takjub, tidakkah kau pikir? Api dao ini sangat kuat. Aku menggelengkan kepala dan tersenyum, tak berani berkata lebih banyak lagi, agar tak mengungkap rahasia pohon anggur ilahi. Aku mengangkat tanganku dan mengangkat bagian pohon ilahi itu, yang panjangnya hanya sedikit lebih dari 1 meter, lalu mengirimkannya ke dunia daun ilahi. Lalu aku melirik ke arah gua bintang di rerun dewa alam abadi. Api berkobar puluhan ribu mil, dan tempat ini masih berupa lautan api, tetapi jelas jauh lebih redup setelah giok Vena abadi dan pohon ilahi disingkirkan. Sudah waktunya kembali, kataku. Ling Yueqi mengangguk ya, saatnya kembali. Sambil berbicara, ia dengan anggun muncul di hadapanku dan berkata, Bu Yixuan, kalau kau mau, silakan datang ke tanah terlarang kapan saja. Aku akan menyambutmu dengan hangat. Seketika, penerus kuil kuno, Dong Fangqi, dan Lin Qianyu semuanya tersenyum. Jika kami pergi, apakah Anda akan memperlakukan kami dengan hangat? Ling Yueqi melirik mereka dan berkata, aku tidak terlalu mengenal kalian semua, tapi aku masih bisa mengirim seseorang untuk menghibur kalian. Perawatannya berbeda. Lin Qianyu menyentuh hidungnya dan berkata, Xiao Xuan, ayo cepat pergi. Aku sangat ingin melihat seperti apa alam atas yang legendaris itu. Lagi pula, kakak perempuanmu yang cantik sedang terluka parah. Aku berbalik dan memeluk pinggang ramping kakak perempuanku, menopangnya seraya berkata, kakak perempuan, apakah kamu ingin pergi ke dunia daun ilahi untuk menyembuhkan luka-lukamu? Lin Muzao menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Tidak, aku tidak terluka sampai kehilangan kemampuan bertarungku sepenuhnya. Ayo kita pergi bersama. Bagus. Lin Qianyu membereskan barang-barangnya, membawa serta mayat naga ibel itu. Banyak sekali orang yang datang dari alam atas, tanah pengasingan, tanah terlarang, dan alam liar kuno untuk bersaing memperebutkan kesempatan dalam upacara agung dunia, tetapi lebih dari separuhnya telah gugur. Khususnya di tanah pengasingan, hanya Lin Qianyu dan Rang Si Chenjue yang selamat, sementara yang lainnya gugur dalam pertempuran. Sebagian besar makhluk di alam liar kuno juga terbasmi atau terluka. Hanya alam atas yang relatif utuh, hanya Tan Rang dari Istana Rawa Api yang gugur dalam pertempuran. Namun, sepupunya, Li Qingyin, dan Sang Zuyue semuanya terluka parah, dan beberapa bahkan terancam kehilangan nyawa. Pertempuran ini memang tragis. Sang jenius dari dunia kuno yang hancur, Murong Yu, berlumuran darah. Ia tidak mendapatkan apapun dari perjalanan ini dan sosoknya menghilang di balik awan, pergi dengan cepat. Perjalanan ini merupakan pengalaman langka baginya. Ia mampu melawan makhluk-makhluk dari alam liar kuno dan bahkan melihat batu giok yang belum dipoles dari urat nadi abadi dan rerun dewa alam abadi. Ini adalah cobaan yang hampir tidak dapat dijangkau oleh orang biasa. Saat memasuki gua bintang, aku memeluk kakak perempuanku dan kembali ke alam atas dengan kecepatan yang luar biasa. Lin Qianyu di sebelah kiri dan Ling Yueqi di sebelah kanan. Setelah terbang hampir setengah hari, kami akhirnya tiba di tingkat kedua gua bintang. Namun, kami bisa merasakan gemuruh dari tanah di kejauhan, energi suci yang melonjak, dan bahkan samar-samar suara auman naga dan lolongan harimau. Di kejauhan, pertempuran hebat sedang berlangsung.
Apa yang terjadi? Aku mengerutkan kening. Lin Muzhao berkata, konflik di dalam gua bintang tak pernah berakhir. Ayo pergi, kita tak seharusnya berlama-lama di sini. Baiklah, ayo pergi. Tak lama kemudian, mereka muncul dari tanah dan berdiri di udara. Ling Yueqi membungkuk sedikit dan berkata, sampai jumpa di lain waktu. Baiklah, selamat tinggal. Tak lama kemudian, dia dan Bai Yufan menghilang di cakrawala. Aku melirik semua orang dan berkata, baiklah, mari kita kembali ke alam atas. Bagus. Mengingat jalan mereka datang, semua orang memanggil artefak magis mereka dan terbang cepat menuju langit. Tak lama kemudian, beberapa gerbang megah muncul di cakrawala, dan mereka melewatinya satu persatu, memasuki proses aliran cahaya dan gerakan. Tak lama kemudian, mata mereka berbinar, dan mereka telah kembali ke alam atas. Saat mereka muncul, sorak-sorai bergemuruh dari dunia luar, dan para kultivator alam atas yang telah menunggu kepulangan mereka bersorak keras. Dari sekian banyak orang yang mampu mengikuti acara kelas dunia, hanya kelompok kami yang masih ada di sini. Bisa dibayangkan bahwa di masa lalu, tokoh-tokoh terkemuka dari alam atas entah mati di gua bintang atau dibasmi oleh makhluk-makhluk di alam liar kuno. Dalam keadaan seperti itu, sungguh sangat berbahaya untuk bersaing memperebutkan peluang dan kekayaan. Xiao Xuan, tuan dan paman seniorku berada di sisi permaisuri Tianxin. Aku membantu kakak perempuanku dan bergegas. Ketika paman seniorku, Sangguan Nanfeng, tidak bisa melihat Li Qingyin, matanya langsung memerah Qingyin, dia. Aku tersenyum kecil, paman guru, jangan khawatir, Xiao Yan hanya terluka parah dan sedang dalam masa penyembuhan di dunia daun ilahiku. Ah, dunia daun ilahi begitu misterius sehingga bahkan seorang santo pedang tingkat terlarang seperti guruku, Sangguan Nanfeng, tidak dapat merasakannya. Namun, mereka yang berada di dalam dunia daun ilahi dapat merasakan segala sesuatu yang terjadi di luar. Tak lama kemudian, seberkas cahaya putih terbang keluar dari antara alisku, berubah menjadi sosok Li Qingyin. Luka-lukanya telah pulih secara signifikan, tetapi ia masih sangat lemah. Ia dengan hormat berkata, "Guru, aku di sini." Suara jernih. Sangguan Nanfeng sangat mengkhawatirkan murid kesayangannya. Ia segera melangkah maju dan meletakkan tangannya yang dipenuhi cahaya suci di bahu Li Qingyin untuk membantunya pulih. Sementara itu, Guru Sangguan Ziyi dengan saksama memeriksa luka-luka kakak perempuannya dan juga melirik saya. Pada saat ini, Sang Zuyue dan Dong Fangqi juga tiba dan membungkuk kepada permaisuri sambil berkata, "Salam, Yang Mulia." Bangkit. Dong Fangwan sedikit mengernyit dan bertanya, apakah kamu berhasil merebut kekayaan 100 tahun terakhir dalam acara kelas dunia ini? Tidak, Sang Zuyue dengan belak-belakan menyatakan, Bu Yixuan, Lin Qianyu, Bu Suanyin, Li Qingyin, dan Ling Yueqi dari tanah terlarang bergabung untuk akhirnya mengalahkan keturunan naga ibel yang dulunya kuat dan merebut giok Vena abadi. Namun, pada akhirnya, Bu Yixuan menukar giok Vena abadi dengan sepotong kayu. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia melakukan itu, saya pikir pasti ada alasannya. Lin Qianyu. Dong Fangwan melirik Lin Qianyu, menunjukkan sedikit niat membasmi. Lagi pula, mereka semua pernah bertarung di pusaran kehampaan. Saat itu, di bawah tongkat Dewa Lin Qianyu, hampir semua orang suci di alam atas berada dalam bahaya kehilangan nyawa. Ini adalah sesuatu yang tak bisa dilupakannya. Yang Mulia, aku segera berdiri di depan Lin Qianyu dan berkata dengan hormat, dia berasal dari alam bawah dan dikenal sebagai Asura hitam putih bersamaku. Berkat kekuatannya, kami berhasil menekan keturunan naga ibel kali ini. Mohon maafkan kesalahannya di masa lalu, Yang Mulia. Lagi pula, dia juga dikendalikan oleh Yang Mulia Konfusianisme dan tidak punya pilihan lain dalam hidupnya. Bahkan sekarang, dia masih memiliki kutukan yang ditanamkan oleh Yang Mulia Konfusianisme di dalam tubuhnya. Tatapan mata indah Dong Fangwan semakin tajam saat ia mengamati Lin Qianyu cukup lama sebelum akhirnya menghela napas lega dan berkata, "Xiao Xuan, aku percaya padamu, tapi, ada apa dengan potongan kayu yang disebutkan Zuyue itu? Maukah kau menunjukkannya pada kami?" Itulah yang dibutuhkan pohon anggur ilahi. Aku berkata dengan suara berat, terlalu banyak orang di sini, jadi tidak nyaman untuk mengeluarkannya. Namun, percayalah, Yang Mulia, kesempatan yang kuperoleh ini jelas lebih berharga daripada harta urat abadi yang dirampas Ling Yueqi, dan itu juga akan membawa manfaat yang lebih besar bagi alam atas. Dong Fangwan merenung sejenak karena ini yang diinginkan pohon tua, pasti luar biasa. Aku tidak akan bertanya lagi. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Permaisuri Tianxin memang murah hati. Alam atas telah menghabiskan begitu banyak upaya, bahkan mempersembahkan kekayaannya untuk ditukar dengan kuil ruang dan waktu demi kualifikasi untuk mengikuti upacara agung dunia. Namun, setelah membayar harga yang begitu mahal, beliau membiarkannya berlalu tanpa melihat rampasan perang hanya karena satu kalimat dariku. Saat itu,
Aura ilahi tiba-tiba muncul dari awan-awan di kejauhan, dan sehelai daun keemasan yang lembut terbentang di udara. Suara pohon anggur ilahi samar-samar terdengar. Xiao Xuan, Xuan Yin perlu disembuhkan, dan kutukan Lin Qianyu harus segera disingkirkan. Kemarilah, dan aku akan membawamu kembali ke istana Pangeran Bu untuk menghindari komplikasi yang tak terduga. Bagus. Aku menoleh ke arah tuanku. Tuan, kalau begitu, aku akan kembali ke kediaman Pangeran Bu dulu. Hati-hati. Ya, Lin Muzhao melirikku, lalu mengikuti gurunya kembali ke akademi. Begitu aku menginjakkan kaki di dedaunan, aku berdiri berdampingan dengan Lin Qianyu. Dalam sekejap mata, kami berdua bergerak menyamping secepat kilat, lebih cepat daripada kecepatan cahaya di terowongan waktu. Dalam sekejap mata, mata kami berbinar, dan kami telah tiba di kebun obat di kediaman Pangeran Bu. Pohon anggur dewa berdiri tegak di tengah kebun obat, menjulang tinggi ke langit, memancarkan kesucian yang tak tertandingi. Xuan Yin, kemarilah. Suara pohon anggur dewa terdengar santai. Aku segera membantu sepupuku keluar dari dunia daun ilahi. Ia masih berlumuran darah. Serangan dari keturunan naga ibel telah merusak esensi spiritualnya. Jika ia tidak mendapatkan perawatan yang tepat, kemungkinan besar hal itu akan memengaruhi kultivasinya di masa depan. Sebatang pohon turun dari langit, dan sehelai daun keemasan yang lembut di puncaknya bersinar dengan kecemerlangan keemasan, penuh dengan aturan-aturan kehidupan. Pohon anggur dewa berkata, Xuan Yin, naiklah. Sepupuku berjalan mendekat, bersandar pada tombak Phoenix peraknya, dan berlutut lembut di atas dedaunan. Luka-lukanya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Segera setelah itu, aura pohon anggur ilahi turun ke atas Lin Qianyu, dan tanah berbatu tak jauh dari sana tiba-tiba meledak, memperlihatkan sebuah kolam air suci yang tidak terlalu besar, berkilauan, dan dipenuhi dengan keberuntungan abadi. Pohon anggur ilahi berkata, Lin Qianyu, kutukan surgawi yang kau derita hanyalah akumulasi aturan kematian di dalam pusaran kehampaan. Kutukan itu telah mengubahmu menjadi mayat berjalan di antara kematian dan kehidupan. Karena Xiao Xuan telah memohon padamu, masuklah ke kolam ini. Ingat, kau tidak boleh meninggalkan kolam ini dalam keadaan apapun. Apakah kau dapat terlahir kembali tergantung pada takdirmu sendiri. Terima kasih, senior. Lin Qianyu melompat ke dalam kolam dengan suara wus, dan aturan-aturan yang bertentangan antara jalan kebenaran dan jalan jahat langsung meletus. Api hitam yang menyelimuti tubuhnya bercampur dengan air kolam, menghanguskan seluruh tubuhnya. Meskipun rasa sakitnya luar biasa, ia duduk bersila, alisnya berkerut, menerima baptisan menyakitkan ini tanpa bergerak. Xiao Xuan, ikutlah denganku. Pohon anggur dewa berubah menjadi bola cahaya, dan sosok agung samar-samar terlihat berbalik dan melayang ke udara. Aku melompat cepat dan mengikuti pohon anggur ilahi hingga ketinggian 100 kaki. Sehelai daun emas menjalin dunia, dan pohon anggur ilahi berjalan lurus hingga ke ujung daun. Berdiri di sana, aku dapat melihat dunia, baik yang dekat maupun yang jauh, setelah membuka mata surgawiku. Ketika aku berdiri berdampingan dengannya, rumah buang terasa sangat kecil, dan yang terlihat hanyalah dataran tengah. Apa yang kau lihat? Tanya pohon anggur ilahi. Aku mengamati dengan tenang, merasakan pertumbuhan semua makhluk hidup di dunia, dan setelah sekian lama aku berkata, laju pertumbuhan semua makhluk hidup di dunia tampaknya telah melambat. Itu benar. Pohon anggur ilahi berkata dengan santai, alam atas mengorbankan sebagian kekayaannya demi kesempatanmu memasuki rerun dewa alam abadi. Inilah harga yang harus kita bayar. Di alam atas, skala waktu telah diperpanjang, yang sangat merugikan alam atas. Bahkan, bukan hanya alam atas bahkan tanah pengasingan dan tanah terlarang telah membayar harga yang mahal. Sambil berbicara, pohon anggur ilahi berbalik, matanya yang bermandikan cahaya menatapku, dan berkata, Xiao Xuan, partisipasimu dalam upacara agung dunia ini telah mengonfirmasi beberapa pemikiranmu. Apa wawasanmu sekarang? Aku terdiam beberapa detik sebelum berkata, pohon anggur ilahi senior, sebenarnya, kau adalah pohon dunia, bukan? Ya, tapi tidak. Dia mendesah dalam-dalam dan berkata, berikanlah kepadaku hakikat sejati dan akar spiritualmu, maka aku akan menunjukkannya kepadamu. Oh, aku mengambil kayu ilahi dari dunia daun ilahi, memegangnya rata di depan dadaku, dan menyerahkannya kepada pohon anggur ilahi. Seketika, tatapan pohon anggur ilahi berubah sendu. Ia mengulurkan tangan dan membelai kayu ilahi dengan lembut. Ketika jari-jarinya menyentuhnya, kayu ilahi benar-benar membangkitkan untaian aturan dunia, seolah-olah beresonansi dengannya. Akhirnya, pohon anggur ilahi mengambil kayu ilahi, dan bagian kayu ilahi itu benar-benar berubah menjadi bola cahaya dan muncul di tangannya. Xiao Xuan, apakah kamu tahu apa ini? Apa? Esensi spiritual pohon dunia mencatat tatanan dunia dari era abadi kuno, serta jejak kehidupan pohon dunia. Ia menatap awan di atas 9 langit dan berkata dengan penuh pertimbangan, saat itu,
perang besar meletus di alam abadi, dan pohon dunia pun musnah. Namun, sebelum musnah dalam perang, ia meninggalkan jejak kehidupannya di sepotong kayu suci dan menyegelnya dalam api di inti alam abadi. Sedemikian rupa sehingga meskipun orang itu begitu kejam hingga membelah inti alam abadi dengan pedang, ia tetap tidak dapat menemukan sepotong kayu suci ini. Dan bagaimana denganmu? Tanyaku, pohon anggur ilahi, dari mana asalmu? Aku adalah cabang pohon dunia di alam bawah, bergema di kedua ujung dunia, tetapi aku juga hancur dalam perang Suan He kuno, hanya menyisakan benih yang jatuh di alam naga. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, sejak itu, dunia telah berubah, dan orang-orang di kuil ruang dan waktu telah menciptakan konflik demi konflik, dengan tujuan tunggal untuk memburuku. Orang-orang kuil waktu dan ruang ingin memburumu. Aku terkejut. Ya, pohon anggur ilahi berkata, mereka tidak menginginkan cabang pohon dunia untuk mendapatkan pohon ilahi, membentuk kembali pohon dunia baru, dan merekonstruksi tatanan dan aturan dunia. Dengan begitu, pencapaian yang dicuri oleh kuil ruang dan waktu setelah perang abadi akan hilang. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa kalian akan benar-benar menemukan potongan akar esensi sejati ini yang terukir dengan tanda kehidupan pohon dunia pada upacara agung dunia. Aku mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, kuil waktu dan ruang seharusnya mengirimkan ahli yang kuat untuk campur tangan, tapi nyatanya mereka tidak melakukannya. Tidak, mereka mengirim orang. Pohon anggur ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi mereka terlalu berpuas diri dan tampaknya telah melupakan penjaga yang tersembunyi di bawah alam abadi. Seorang penjaga yang telah tertidur sejak zaman peri sudah cukup untuk menghentikan para jenius yang dikirim oleh kuil ruang dan waktu. Aku teringat suara gemuruh yang kudengar di tingkat kedua gua bintang dalam perjalanan pulang, dan tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Pohon anggur ilahi, apakah yang kau maksud adalah penjaga tingkat kedua gua bintang? Itu benar, pohon anggur ilahi tersenyum tipis, tapi kau tak perlu terlalu khawatir. Suatu hari nanti, kau akan berjuang bersamanya. Pikiranku agak kacau. Setelah beberapa lama, aku berkata lagi, Senior Divine Fin, jika kau menyatu dengan potongan kayu suci ini, akankah kau menjadi pohon dunia baru dari 3.000 dunia? Ya, pohon anggur ilahi berkata pelan, awalnya aku adalah bagian dari pohon dunia. Sekarang setelah aku mendapatkan tanda asli pohon dunia, aku dapat merekonstruksi sepenuhnya semua aturan dan tatanan pohon dunia. Namun, ini sama saja dengan menyatakan perang terhadap kuil ruang dan waktu. Aku pasti akan menerima pembalasan mereka. Pada saat itu, aku khawatir kuil ruang dan waktu tidak akan lagi mengikuti apa yang disebut keseimbangan dan hukum langit dan bumi, dan akan menggunakan segala cara yang diperlukan. Saya mengerutkan kening dan bertanya, apa yang bisa saya bantu? Tidak perlu terburu-buru. Ia tersenyum tipis. Kaulah yang terpilih, ditakdirkan untuk berdiri tegak di bawah pohon dunia selamanya. Namun, kau belum cukup kuat, dan aku butuh waktu untuk menyatu dengan akar spiritual esensi sejati. Tidak disarankan untuk terlalu ribut. Sekarang, aku telah mendapatkan kembali sebagian kekuatanku sebelumnya. Biarkan aku menunjukkan dunia ini kepadamu. Ikutlah denganku. Pohon anggur dewa membubung tinggi ke angkasa, dan aku menyalurkan energi suciku untuk mengejarnya tanpa henti. Kami berdua terbang lurus ke awan, mengikuti pohon anggur dewa dan menghilang ke lautan awan. Tepat saat kami menembus awan, seberkas cahaya keemasan muncul di depan, dan akhirnya kami melihat mahkota pohon anggur dewa. Namun, mahkota itu bukan berada di alam atas, melainkan muncul dari dunia lain. Setelah diamati lebih dekat, kami melihat istana-istana di kejauhan telah runtuh dan aura abadi masih terpancar, jelas menunjukkan bahwa itu adalah rerun dewa alam abadi. Ini, bagaimana ini mungkin? Saya terkejut. Kita menghabiskan begitu banyak harta dunia atas untuk menghadiri upacara agung dunia, bagaimana kalian bisa sampai di sini dengan mudah? Pohon anggur ilahi memandang bola cahaya yang dipegangnya di telapak tangannya dan berkata, aku sudah mendapatkan kembali sebagian kekuatan pohon dunia. Alam abadi dan alam atas hanyalah dua ujung dunia, tidak terlalu jauh. Setelah kau menguasai kekuatan dunia, kemana kau tidak bisa pergi, dan apa yang tidak bisa kau lakukan? Xiao Xuan, apakah kau tahu jalan mana yang harus kau tempuh selanjutnya? Aku menggelengkan kepala. Aku benar-benar bingung sekarang, aku tidak tahu. Ia tersenyum, menunjuk ke rerun dewa alam abadi yang jauh, dan berkata, aku memilihmu, dan aku juga memilih istana kerajaanmu. Oleh karena itu, istana kerajaan Bu akan dibangun kembali di atas rerun dewa alam abadi dan menjadi bagian dari alam abadi yang baru. Di sisi lain alam abadi, pohon dunia akan terlahir kembali, tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, menguasai aturan dunia, dan membangun tatanan baru. Yang ingin kulakukan adalah membiarkan semua makhluk hidup beristirahat dan memulihkan diri. Yang ingin kau lakukan adalah melindungi tatanan dunia ini dan mencegah dunia jatuh ke dalam kekacauan lagi. Setelah itu, dia mendesah panjang dan terdiam.
Sekembalinya ke kediaman Pangeran Bu, dari kejauhan, Lin Qianyu terlihat duduk di kolam, gemetar sekujur tubuhnya. Urat-urat hitam menyembul dari tubuhnya, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Api hitam menari-nari di sekelilingnya, dan ia pun berubah wujud menjadi Asura hitam. Namun, kali ini Asura hitam gagal melawan langit. Sebaliknya, puluhan sulur emas yang lentur turun dari langit, mencambuk Lin Qianyu dan meninggalkan bekas api yang dalam hingga menampakkan tulang, menghancurkan bekas kutukan di tubuhnya satu persatu. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan, tetapi tidak dapat dihindari. Saudari, aku duduk di sebelah sepupuku, merasakan kedamaian saat menghirup wangi tubuhnya yang samar. Sepupuku membuka mata indahnya dan tersenyum, ada apa, Xiao Xuan? Apakah kamu merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Tatapannya melembut saat ia berkata, aku tak pernah menyangka bisa pulang dengan selamat. Perasaan ini sungguh luar biasa. Ya, tak jauh dari sana, pohon anggur ilahi menatapku dan berkata, Xiao Xuan, kau punya misi yang lebih penting untuk diselesaikan. Dengan kekuatanmu saat ini, kau masih jauh dari mampu menyelesaikannya. Ikutlah denganku. Kau tak perlu kembali ke alam atas selama 3 bulan ke depan. Oh, sepupu saya dan saya bertukar beberapa kata lagi, lalu saya mengikuti pohon anggur ilahi dan melayang ke udara. Sebuah pohon anggur keemasan muncul di bawah kaki kami, seolah menciptakan jalan setapak yang mengarah langsung ke kehampaan yang jauh. Tak lama kemudian, kami tiba sekali lagi di Rerun Dewa Alam Abadi, sebuah benda langit yang terbakar hebat. Pohon anggur ilahi membawa saya ke sebuah gua bintang. Ia memeluk pohon ilahi, perlahan duduk, dan dengan lembut merobek sepotong kulit pohon keemasan, melemparkannya langsung ke arah saya, sambil berkata, sempurnakanlah. Saya terkejut bisakah saya memurnikan jejak primordial pohon dunia. Oke, ia berkata pelan, sekarang, kultivasimu telah mencapai titik kritis. Kau mampu menyaingi seorang pedang suci bergelar dengan level seorang pedang suci tingkat menengah, tetapi itu masih jauh dari cukup. Sepotong kulit kayu ini mengandung sebagian esensi sejati pohon dunia, yang dapat membantumu memahami dunia. Memahami dunia, ya, fokus saja untuk menyempurnakannya. Jangan khawatirkan yang lain. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Mungkin sebentar lagi, kita akan mendengar kabar baru tentang pertempuran ini dari jauh. Sambil berbicara, pohon anggur ilahi melambaikan tangannya, dan aturan dunia daun ilahi langsung muncul di bawah kaki kami, memungkinkan kami untuk berkultivasi menggunakan kurva waktu 10 kali lipat dari dunia luar. Meskipun kata-kata pohon anggur ilahi membuatku agak gelisah, itu tentu saja tidak akan membahayakanku, aku hanya perlu menyempurnakannya. Dia duduk bersila, meletakkan kulit pohon itu di kakinya, dan perlahan-lahan memurnikannya dengan kekuatan suci. Sebulan penuh berlalu, tetapi hampir tidak ada kemajuan. Akhirnya, saya hanya memurnikan sedikit kulit pohon, kurang dari seukuran sebutir beras. Setelah memurnikannya, saya langsung merasa seolah-olah Rerun Dewa Suci segala sesuatu dipenuhi dengan aturan yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan dunia yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan mata saya, dan saya bahkan bisa melihat pemandangan dari era abadi kuno. Satu hal adalah dunia potongan kecil kulit pohon ini tampaknya mengandung kekuatan 3000 prinsip besar, yang darinya seseorang dapat memperoleh manfaat besar. Setelah aku menyempurnakan kulit pohon seukuran butiran beras itu, pikiranku terasa jauh lebih luas. Aku mengonfirmasi sebagian kekuatan dunia, dan aku merasa seolah terlahir kembali. Terlebih lagi, Rerun Dewa Suci segala hal di dalam tubuhku telah meningkat hampir 3 kali lipat, sungguh sebuah kemajuan pesat. Ketika aku memandang pohon anggur ilahi, pohon itu tampak membatu, seluruh tubuhnya diselimuti sinar cahaya kemasan, perlahan mengkristal, dipenuhi kekuatan suci yang menakjubkan. Abaikan dia dan lanjutkan kultivasimu. Perjalanan kultivasinya ini sangat panjang, berlangsung selama 3 tahun. Ia baru memurnikan sepotong kulit kayu seukuran ujung jari, kurang dari 1/10 dari apa yang diberikan pohon anggur ilahi kepadanya, tetapi kultivasinya telah berkembang pesat. Dengan serangkaian suara gemuruh ekspansi di dalam tubuhnya, tubuh fisiknya menerobos belenggunya. Diiringi dentuman keras, ia benar-benar melangkah ke ranah Sein pedang atas. Saya sangat terkejut. Setelah pelatihan ini, ketika saya kembali ke alam atas, tingkat kultivasi saya mungkin akan cukup untuk meninggalkan Xiaoyan, sepupu saya, dan kakak perempuan saya jauh di belakang. Bahkan sepotong kulit kayu dari akar saripati sejati pohon dunia memiliki kekuatan yang diimpikan oleh para pembudidaya 3 alam. Untuk membaca buku gratis, silakan ikuti akun resmi WeChat Tianya Reading. 1150